kuning nih. Jalur corona ya. Jalur corona. Jalur corona nih. Berkah corona tuh Liverpool menang. Iya Bro David. Ini nih. Kecil Fit, suaranya Fit. Gak pakai earphone kayaknya beliau. Oke. Kalau Bro David lagi ngomong soal Liverpool, di mute aja, mic-nya nggak apa-apa. Halo yang lain teman-teman. Yap. Ini dari selain, saya tahu pasti ada anak GPDI, GBI ada. Sinode lain apa aja nih teman-teman? GBI ada. Ada. Karena, kenapa? Ada teman aku nih Kak Yohanes, anak GBI Mawar Saron juga nih. Wow. Oh, oke. Namanya Amos. Tapi misalnya bintang empon-empon bah Noyo. Aku ngelihat wajah-wajahnya nih, wajah-wajah yang penderitanya sama semua nih. Berbeban berat kayaknya. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Aduh. Jangan bilang efek pikul salib ya, bahaya loh. Enggak lah. Kita mikul yang mikul salib. Lebih berat bebannya. Begitu namanya Christopher lagi kan. Christopher artinya pemikul Kristus. Wow. Lebih berat lagi. Kristus pikul salib, gue pikul Kristus sama salib-salibnya, lo bayangin. Berat. Nama paling berat kayaknya. Nama paling berat. Oke. Ya. Mungkin 1 menit lagi kita bisa mulai. Karena sudah mulai jam 7.14. Ya. 7.15 langsung kita mulai. Iya. 1 menit lagi, masa nggak ada mau sapa sih? Kalian sombong semua ini. Apa dulu ini? Ini pendeta-pendeta muda tapi dipakai Tuhan sangat luar biasa. Biasa di luar, kan luar biasa. Beraninya komen di Instagram nih Kak, biasanya nih. Gitu ya. Apa-apa, ayo dong. Tungguin di DM. Saya tungguin di DM aja. Ditungguin di DM teman-teman. Oke. Ini bikin semua. Iya. Yes, Jar. That's cool. Yes. Yes, Teman-teman, minta izin nanti pada saat kita mulai, kita coba di mute dulu ya. Gitu ya, supaya tidak mengganggu aktivitas. Nanti ada sesi kedua, sesi tanya jawab, baru nanti kita buka. Bagi yang mau nanya boleh langsung waiting room, chat room, atau yang kedua bisa langsung lambaikan tangan, jangan lambaikan kaki ya. Nggak ada juga ini, emotnya nggak ada. Nggak sopan. Cuman raise hand. Oke. Yuk. Ya. Silakan Fani. Nah teman-teman, terima kasih semuanya sudah bersabar dari tadi. Ada yang udah dari jam 6 standby. Thank you so much. Dan kita sekarang akan mulai ngobrol kita bareng dengan Kak Christopher dan juga Kak Yohanes. Dari seluruh Indonesia kita kumpul sama-sama, mau belajar, mau dengerin kesaksian kakak-kakak kita. Hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak lihat di Instagram atau di sosial media mereka manapun, tapi kita bisa tahu sama-sama di Zoom ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu sama pembicara-pembicara kita. So, saya persilakan Kak Yohanes deh duluan. Bisa kasih tahu yang misalnya tanggung jawab di gereja gitu Kak, nama, terus juga keluarga. Silakan Kak. Oke. Ya, selamat malam semuanya teman-teman, anak-anak pendeta semuanya. Puji Tuhan bisa kenalan ya. Jadi saya bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya kita bisa kenalan dengan melalui dunia digital gitu ya. Mungkin selama ini kan kita nggak berkesempatan untuk ketemu gitu. Jadi saya nama lengkapnya Yohanes Nahuai. Nama saya cuma 2 aja, Yohanes dan Nahuai. Nahuai itu adalah marga di Ambon, gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat kok orang Ambon kok wajahnya kayak begini ya. Jadi jadi ini adalah Ambon, papa saya, mama saya adalah Chinese begitu. Jadi percampurannya seperti ini. Nah lalu kemudian
Kalau saya di gereja, saya di Sinode Gereja Betel Indonesia, GBI, namanya adalah Jemaat Mawar Saron. Lokasi di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Saya sudah 6 tahun dipercayakan menjadi wakil gembala sidang. Artinya gembalanya adalah papa saya sendiri. Kemudian saya dari tahun 2003 sudah dipercayakan sampai sekarang, walaupun udah 6 tahun menjadi wakil gembala, saya masih tetap dipercayakan menjadi gembala anak-anak muda begitu. Jadi saya merangkap sebagai gembalanya anak muda plus juga sebagai wakil gembala untuk seluruh usia yang ada di gereja. Nah, saya juga bertugas kalau hari-hari biasa saya ngantor, dan di kantor gereja itu saya ngebantu sebagai penasehat untuk mengatur, memanage semua yang ada di kantor. Mungkin teman-teman yang anak pendeta juga mulai merasakan ya ketika dipercayakan kantor gereja. Jadi biar teman-teman ada gambaran bahwa ini perjuangan yang saya alami setiap hari itu dalam mengurus kantor gereja itu nggak gampang begitu. Karena sebenarnya lebih gampang itu ngurus jemaat begitu. Karena kalau jemaat itu dibilang kalau lu nggak lakuin neraka ya begitu. Begitu. Tapi jemaat nunduk kan. Nah, tapi kalau untuk kantor gereja ini kan nggak bisa begitu. Jadi memang nggak mudah untuk ngurus kantor gereja. Diperlukan skill yang memang lebih begitu, karena kan saya kuliahnya itu kan sekolah Alkitab begitu dari Seminari Betel. Jadi saya nggak ada pengalaman background manajemen begitu. Walaupun kemarin sempat saya kuliah manajemen lagi, berencana ngambil Magister Manajemen, tapi kemudian akhirnya saya drop out gitu DO karena saya nyerah untuk nyusun tesisnya begitu, tesis untuk MM-nya. Jadi saya pikir udahlah biarin aja, saya nggak usah ngambil gelarnya, yang penting ilmunya. Nah, singkat cerita, dari situ saya mau gambarkan bahwa apa yang teman-teman mungkin rasakan itu sama juga kita semua merasakannya begitu. Jadi sedikit aja selalu sebelum saya tutup perkenalannya, saya waktu pas mengambil gelar sarjana teologia dan magister teologia, itu saya ngambil skripsi dan tesisnya itu meneliti tentang anak-anak pendeta. Tapi memang anak-anak pendetanya itu di GBI, begitu. Nah, jadi singkat ceritanya dari skripsi saya dan tesis saya, ya skripsi kan saya meneliti anak pendeta di GBI, begitu di Jakarta. Tapi pas ketika tesis saya ngambil responden yang dari Indonesia, tapi memang GBI saja begitu. Nah, singkat ceritanya yang saya mau sharing sedikit adalah sebagai pendahuluan bahwa dari hasil temuan saya, ternyata tingkat stres yang saya cari di skripsi dan tesis itu adalah saya kan menduganya bahwa anak pendeta itu yang gerejanya besar atau lebih besar, saya menduga lebih stres daripada anak pendeta yang gerejanya lebih kecil begitu dalam skala jumlah jemaatnya. Tapi ternyata dalam temuan skripsi dan tesis saya itu menemukan bahwa tingkat stresnya sama saja begitu. Jadi mau gereja besar gereja kecil ternyata stresnya juga sama begitu. Jadi ya sebagai pendahuluan ini biar sekalian kita bakar semangat untuk bikin topiknya jadi seru, bahwa teman-teman jangan berpikir bahwa wah yang gereja gede tuh enak ya begitu, ternyata sama tingkat stresnya. Lalu mungkin teman-teman juga berkata, saya juga punya teman baik yang mungkin gerejanya lebih kecil, begitu jumlah jemaatnya lebih sedikit, kelihatannya dia lebih enak, tapi ternyata enggak. Hasil dari temuan saya, walaupun itu adalah penelitian di GBI, tapi saya pikir juga GBI mirip-mirip lah ya dengan semua gereja-gereja pada umumnya, apalagi gereja Pentakosta Karismatik, begitu. Pasti mirip. Nah, jadi itu aja sedikit supaya kita mulai tancap gas deh untuk topik malam ini. Terima kasih. Ya, thank you buat perkenalannya, Kak. Itu Kak Yohanes. Dan selanjutnya narasumber kita adalah Kak Christopher Tapihero. Well, we have Nahuai and Tapihero in the house right now. Wow, Kak Kanyong, silakan Kak. Ambon. Yap, Christopher Tapihero. Apa ya? Udah married dari 2010 nih, tahun ke-10 kita married. Gue sama istri gue Chinese. Gue campur Ambon, Jawa, Manado, Rote. Jadi anak gue nanti kalau ditanya orang apa, dia jawab orang Kristen. Orang Indonesia, biar nggak susah, Kak. Biar nggak susah. Ya. Kalau orang bule nanya, dia jawab orang Indonesia. Kalau orang SMA Indonesia nanya, dia jawab orang Kristen. Kan itu yang paling yang penting darah Kristus kan. Iya, benar-benar. Anak gue 2, Dustin sama Dafar, dua-dua laki. Mau hampir 8 sama hampir 7 umurnya. Hampir 9 dan hampir 8 malah lebih tepat. Dan di
GBI juga kayak Anas, New Wine International Church itu di bawah Robert Lea, penyanyi rohani itu. Kak. Iya. Sangat legend. Bokap juga di Pastoral New Wine bareng. Dan yang dua tapi Heru yang terkenal itu adik-adik, Gamaliel sama Audrey. Dia dua dari kita berempat. So itu aja sih. Aku lahir besar Jakarta, jadi nggak bisa bahasa Ambon, nggak bisa bahasa Manado, nggak bisa bahasa Rote, nggak bisa bahasa Jawa. Cuman pasif, artinya orang kalau ngomong pakai bahasa itu saya ngerti, tapi saya jawabnya pakai bahasa Indonesia. So, Kak. Ya Diampuni Kak, diampuni. Ya, nggak sekolah Alkitab, nggak sempat, walaupun papa dosen di Petamburan, di seminari, tapi DKV lulusan UPH, Pelita Harapan, sempat kerja jadi book design 6 tahun di Femina Group. Terus ya basically seniman sih sebenarnya. Cuman semenjak panggil Tuhan full time di 2015 jadi di Pastoral Ministries. Sama 3 tahun terakhir gembala perintahkan untuk memberkati Indonesia dan juga internasional. Karena dia ngelihat, saya sendiri nggak bisa ngelihat, dia yang lihat saya dipakai nasional sama internasional, so lebih banyak evangelis, artinya keliling sebagai jadi teaching pastor di Wine. Itu sih paling. Sip. Thank you Kak Yohanes dan Kak Christopher. Dan teman-teman, kita akan ngobrol lebih jauh. Teman-teman nanti di sesi kedua dipersilakan untuk memberikan pertanyaan sambil kakak-kakak kita nanti ngomong. Teman-teman bisa ketik di chat room. Dan sebelum kita mulai percakapan pada malam hari ini, kita mau start doa bareng-bareng. Kak Eca silakan Kak. Wah, doa lagi ya. Oke. Oke teman-teman. Kebanyakan Tuhan, doa terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau berkati kami dalam Zoom meeting ini. Apapun yang kami lakukan, itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Wow. Pertama, gue pengen nanya ke Kak Kristo. Kak, ini pertanyaan udah gue bikin, gue rancang sedemikian rupa. Gitu. Gue riset, gue gue coba pengen tahu tentang Kak Kristo. Soalnya gue pun belum banyak tahu tentang Kak Kristo. Tapi pas gue ngobrol sama keponakan gue tadi, itu terkenal banget Kak. Kakak gimana sih nggak pernah tahu itu si Kak Kristo siapa? Ya, kakak nggak tahu terus mau gimana, mau dipaksain gitu kan. Tapi gue nggak tahu kenapa Kak. Pertanyaan yang gue udah bikin kayak gue pengen nanya yang lain Kak. Jadi tiba-tiba gue pengen nanya gini. Gue pengen tahu Kak. Gimana lo bisa jadi seperti Kak Christopher yang sekarang gitu. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue rasa lu punya pengalaman yang sangat-sangat menurut gue itu brutal dulunya. Brutal. Gitu. Ya nggak sampai brutal lah. Nakalnya paling pacarannya nggak benar, that's it. Gue nggak narkoba, nggak yang bunuh orang, nggak pernah di penjara. Ya tapi ya hilangnya lebih di rumah sih. Hilangnya di kayak anak hilang kan ada 2 tuh yang hilang di Lukas 15. Gue lebih hilangnya dalam rumah sih. Lost in religion, lost in pelayanan kan dari kecil kan anak pendeta, bokap berapa kali gembalain di beberapa tempat, pasti pelayanan, anak pendeta nggak pelayanan. Jadi pelayanan jalan tapi dosa juga jalan terus. So 2008 baru mengalami perjumpaan sama Tuhan di usia 24. 2009 kan 2008 tadi pertobatan, jadi haus akan firman Tuhan. Dari situ baca sendiri Alkitab, biasanya cuma dengar khotbah dibacain orang atau baca buku. Akhirnya baca Alkitab sendiri 2008, 2009 ada gerakan buat Tuhan, gerakan gue untuk bikin pendalaman Alkitab buat orang awam, artinya isinya teman-teman gue doang. Apa yang gue dapat gue bagiin dari sana. Berjalan 2010 gue married, 2009 masuk kantor, 2012 gue bubarin Bible study-nya karena Yesus ngajar murid-murid cuma 3,5 tahun, kalau di atas itu takutnya jadi ahli Taurat semua. Jangan baca Alkitab doang. So gue bubarin. Dari situ sempat bantu gereja kecil di Kelapa Gading jadi teaching pastor, ditarik. Tadinya cuma sering khotbah di youth-nya, terus dipercayain setahun penuh untuk pegang untuk khotbah di situ.
ngatur semua sermon series dan segala macam. Nah dari sana balik lagi ke tempat bokap, waktu itu bokap masih gembalain GBI Rintisan, pendiri GBI, Pendeta Hel Senduk. Terus balik ke bokap nggak lama, berapa bulan kemudian ternyata Pastor Robert kontak, gue diminta full time 2015, artinya tinggalin kerjaan kantor, dan itu langkah terberani sih dalam hidup gue, karena gue orangnya nggak biasa, emang nggak mau dari dulu punya idealisme bahwa gue nggak mau nyari duit dari pelayanan, so pengennya masih bisa kerja dan segala macam. Iya. Di permintaan dari Pendeta Robert waktu itu cukup straightforward, dia bilang saya mau kamu bantu kita full. Bilang ya udah. Aku tanya istri bilang mari kita bertualang sama Tuhan. Tanya papa mama bilang ya udah ikutin aja yang Tuhan mau. Pada akhirnya kita ini hamba, apapun yang Tuhan mau kita lakukan biar kita didapati melakukannya. Gitu. Yeah. Karena Matius 7 kan bilang bukan yang spektakuler, bukan yang gimana yang buat kita masuk surga, tapi melakukan kehendak Bapa. So akhirnya aku yain dari 2015 itu full time, dan basically aku sekolah Alkitab di pendalaman Alkitabku sendiri sebenarnya. Jadi baca dapat ngajar, dan itu ngebentuk aku yang sekarang. Karena pendekatannya awam, jadi bahasaku ya begini aja, dan karena nggak sekolah Alkitab jadi nggak pinter-pinter banget. Tapi anehnya karena nggak pinter banget jadi lebih gampang kayaknya ngomongnya, karena nggak bakal tinggi-tinggi banget bahasanya karena nggak sekolah juga. Jadinya lebih awam. Jadi orang selalu kira aku youth pastor, padahal enggak. Kalau ke daerah pasti sekalian khotbah di youth, khotbah di umum juga. Dan karena di gereja malah justru mayoritasnya orang-orang tua. Jadi aku khotbah pakai bahasa sederhana tapi lebih banyak buat orang tua. Jadi pendekatannya lebih kayak ngobrol kayak khotbah bawa renungan Natal di acara keluarga sih sebenarnya. Jadi itu pendekatannya awam. Itu sih kisahnya gitu doang, nggak seru-seru amat. Yesusnya yang seru ya kak. Maksudnya gue nggak nakal-nakal yang brutal-brutal banget tadi seperti Brother Ezra. Perkirakan mungkin gara-gara jenggot kali itu brutal gitu. Iya. Mungkin. Menarik nih kak. Terus kak, mungkin ya kak ya, kita kan melihat bahwa istilahnya aku pengen tahu sudut pandang Kak Kristo itu istilahnya mengenai the power of social media itu gimana ya Kak ya? Dan impact-nya terhadap perkembangan youth ministry di gereja-gereja kita Kak. Ya, sebagai orang yang bertumbuh besar bareng internet, 96 internet pertama dipakai aktif di Indonesia tuh gue kelas 6 SD. So buat gue World Wide Web itu kayak language. Yeah. Jadi sekarang dia itu bukan masalah selera atau kekinian atau kekunoan, ini bukan masalah itu lagi, udah sebuah kebutuhan. Yeah. Gara-gara pandemi ini bahkan gue berani bilang orang tua yang harus paling high tech, karena mereka yang paling mudah, paling rentan kan untuk tertular. Mereka paling nggak boleh keluar sebenarnya, harus dilengkapi dengan peralatan untuk meeting sama orang, untuk ketemu orang, untuk connect sama temennya. Mestinya orang tua justru yang bisa paling high tech sekarang, karena paling nggak mungkin keluar. Masuk mall di atas 45 kan kemarin Hotman marah-marah tuh di Kelapa Gading kan. Nggak boleh masuk. Di atas umur 45 nggak boleh masuk. Jadi gue ngeliat internet sebagai bahasa, so sebagai penginjil, kita pasti penginjil kalau datang ke satu daerah, sebelum masuk dia belajarin dulu budayanya, dia masuk, tapi pertama pasti dia harus kuasai bahasanya, karena akan menyampaikan berita baik. So buat aku sama, kita hidup di era digital, jadi internet itu harus jadi bahasa yang kita kuasai. Aku ngeliatnya lebih kayak bahasa, satu lagi aku ngeliatnya sebagai kaki dian. Oke. Jadi kekristenan kita nggak bisa untuk kalangan sendiri lagi, kita simpan di 4 tembok gereja atau dibuat diri kita sendiri. Ini sesuatu yang justru powerful kalau kita taruh di atas kaki dian. Jadi gue anggap semua akun sosial media gue anggap sebagai kaki dian, di mana gue bawa keluar apa yang gue hargai, layani siapa yang gue layani, dan apa yang paling indah dan gue berharap semua orang tahu. Jadi gue taruh di atas kaki dian dengan harapan semua yang follow bisa diberkati dan dibawa kepada Kristus. Itu sih sebenarnya aku lihatnya sebagai language dan kaki dian, dua itu. Wow, menarik banget Kak. Jadi ini salah satu open minded juga bagi banyak teman-teman bahwa yang dibilang dan dikupas sama kayak
Kak Christopher tentang the power of social media adalah bahwa nggak cuman dibuat sembarangan aja, tapi ada visi di situ ya Kak ya. Betul. Sebagai kaki dia itu. Setiap posting itu matters. Iya. Apapun itu posting. Ya. Jadi ya itulah banyak cara teman-teman yang kita bisa memberkati banyak orang. Salah satunya ya cara Kakak Christopher di sosial media itu. Gitu ya Kak ya, saya kira. Oke. Dulu kan kita pikirannya kalau mau nginjil kayaknya tugas pendeta aja ya Kak ya. Jadi sekarang kita semua bisa melayani, bisa nginjil lewat sosmed kita masing-masing. Sejauh postingan doang kok. Kan ada orang bilang, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa orangnya, gue nggak bisa ngomong. Nggak usah ngomong, tinggal posting. Iya benar. Suruh ngomong. Setuju Kak. Oke, Kak Yohanes. Aku ke Kak Yohanes dulu ya Kak Kristo. Ya. Ini nama Kak Yohanes tuh beratnya di nahuainya ini nih kayaknya nih. Beban nahuai ini kayaknya Kak. Sorry potong dikit, tadi kan Anas bilang kan bukan masalah gereja kecil apa gereja gede. Ya. Aku bilang emang iya bebannya tuh bukan di gereja besar atau gereja kecil. Nama besar. Itu bebannya. Ya. Kita bawa nama besar Bapak kita yang pendeta itu kan. Ya, Setuju Kak. Kak, ini juga sama nih Kak Yohanes. Gue udah bikin beberapa pertanyaan, cuman kayaknya tiba-tiba terbesit pengen nanya tentang nama belakang Nahuai ini nih Kak. Ini yang gue pengen tanya nih gini Kak. Waktu beliau atau bapaknya Kakak Yakub Nahuai istilahnya membangun lah Mawar Saron ini, pasti kan banyak banget tuh kehilangan perhatian. Nggak tahu ya, koreksi gue Kak kalau gue salah. Kehilangan perhatian, kehilangan ya mungkin ada kasih sayang juga kehilangan. Terus pernah nggak sih Kak kayak kepahitan Kak? Pernah nggak sih ngerasa bahwa gila men, ini udah terlalu berlebihan. Lu keren, Mawar Saron besar banget di Indonesia. Siapa yang nggak tahu Mawar Saron? Siapa yang nggak tahu Yakub Nahuai? Gitu. Tapi kita anak-anaknya, lu perhatiin juga. Pernah nggak sih ada pemikiran gitu? Atau salah pemikiran gua Kak? Dan bagaimana sampai lu bisa akhirnya melewati level itu dan lu jadi pemenang, gitu Kak? Karena kita di sini kan banyak anak pendeta nih, dan banyak kita punya orang tua hampir sama gitu. Dia perjuangin, dia punya gereja, tapi kita anaknya sendiri nggak diperjuangin gitu loh. Gimana hasil ujian sekolahnya nak? Boro-boro gitu. Tapi kalau ada jemaat yang sakit, jemaat gitu. Gimana Kak Yohanes? Kira-kira Kak? Oke, terima kasih. Ini kayaknya Ezra yang pengen curhat nih. Enggak. Ini orang lain tuh Kak, orang lain. Oke. Ya, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya pernah kepahitan atau enggak, jadi saya ya harus berani menjawabnya bahwa ya pernah kepahitan. Jadi dimulai dari kecil, ketika kecil dulu. Jadi kita nih memang besar di dalam sebuah gereja lokal gitu, yang gereja foundernya itu adalah Om Yakob sendiri. Jadi dengan kata lain, setiap dari kecil dulu Om Yakob tuh kalau ke gereja kelihatannya ramah sama semua anak-anak begitu. Nah, saya juga di situ merasakan cemburu, merasakan jealous. Kok anak lain dipeluk, dicium, kok gue enggak, padahal kan juga dipeluk dan dicium juga begitu. Nah, jadi bertumbuh sampai ke remaja, di remaja pun juga mengalami kepahitan begitu, di mana Om Yakob tuh nggak pernah kesempatan ambil rapot, sementara teman-teman yang lain ada yang bapaknya datang begitu. Lalu kemudian juga misalnya ketika lagi mau pertandingan olahraga di sekolah dulu begitu, nah ini orang tuanya ada yang datang dan sebagainya lah. Jadi tapi puji Tuhan ketika saya sudah mulai terjadi pertobatan begitu, secara berangsur memang saya puji Tuhan lepas dari akar pahit itu sampai kepada titik di mana saya memaklumi bapak saya, papa saya, karena saya menyadari bahwa Om Yakob itu adalah public figure. Jadi saya harus menerima keadaan seperti itu. Dan nggak apa-apa ya, ini kan anak pendeta semua, jadi ngomongnya boleh agak lebih benar-benar fokus ke anak pendeta kan. Iya, artinya kita ini kan nafkah dari ketenaran Bapak kan, begitu. Ya. Jadi dengan kata lain ya udah, akhirnya saya menerima keadaan seperti itu. Dan ketika saya juga bergaul dengan teman-teman anak ustadz,
begitu, saya akhirnya juga tahu bahwa anak ustadz juga sama-sama stres. Oh, begitu. Ya. Nah, lalu juga saya kenal dengan anak penginjil juga stres begitu. Malah kita bersyukur loh teman-teman, kita ini sebagai anak gembala, karena sebagai gembala kita tuh nggak pindah-pindah kota, nggak pindah lokasi. Sementara anak penginjil itu tuh pindah-pindah. Jadi mereka udah stres karena orang tua, mereka stres lagi karena dilihat sama orang-orang sebagai anak penginjil atau anak pendeta. Stres yang ketiga adalah mereka selalu pindah-pindah di kota-kota lain. Begitu. Jadi makanya saya lebih bersyukur, ya puji Tuhan lah, kita ini kalau kita anak gembala, kita stresnya itu nggak sebanyak seperti anak penginjil gitu. Belum lagi anak penginjil digangguin setan kan, diserang-serang kuasa kegelapan gitu. Nah, kalau kita anak gembala kan, gembala kan nggak terlalu. Iya. Kak, tapi lu pernah itu nggak sih kayak ngerasa kan banyak tuh yang gue lihat tuh yang di dunia sekuler lah gitu, anaknya Sylvester Stallone dia pengen berjuang buat jadi aktor juga, akhirnya bunuh diri, anaknya Jackie Chan dan segala macam lah, banyak kisah-kisah itu. Nah, lu sebagai anaknya seorang Yakub Nawai, Kak, lu pernah nggak sih ngerasa dibanding-bandingin dan lu ngerasa bahwa gue memaksakan supaya bisa seperti dia atau enggak, Kak? Atau lu menyadari bahwa ya Yakub beliau dia ya terlalu besar gitu loh, gue nggak mungkin bisa kayak dia, atau lu terlalu selalu memaksakan buat gue harus bisa bersaing, at least gue nggak tahu Kak gimana, Kak, kalau menurut lu gimana, Kak? Oke. Karena saya besar dalam keadaan yang gimana ya, jadi saya tuh nggak pernah kepengen jadi seperti orang lain begitu. Saya selalu pengennya jadi diri sendiri, dan puji Tuhan Om Yakob sibuk, tapi saya punya mama yang selalu mendampingi gitu. Jadi boleh dibilang ya mama lah yang ngambil peran sebagai ibu, sebagai bapak juga begitu. Nah, jadi mama saya selalu tanemin, udah be yourself, jadi diri sendiri. Nah, akhirnya bertumbuhlah menjadi remaja yang akhirnya seperti diri ini. Kemudian ketika saya dipanggil menjadi pendeta, saya mulai full time khotbah. Dan ketika khotbah pun saya menghadapi perbandingan begitu. Misalnya ketika selesai khotbah, si gembala yang undangnya bilang, kamu khotbahnya beda ya sama Pak Yakob begitu. Bahkan yang paling seru adalah ketika saya satu waktu di satu GBI mau khotbah begitu, gembalanya duduk di sebelah saya. Kemudian ketika kan kalau kita mau khotbah udah tahu kan, WL udah detik-detik menuju pengoperan mic gitu ya, mic-nya mau dioper begitu. Kemudian Bapak Gembalanya bisik ke saya begitu. Lalu dia bisik, saya bilang, "Ada apa, Om?" Lalu dia bilang, "Kamu khotbahnya lucu nggak kayak Papa?" Wah, gitu. Bisa banget gitu ya. Jadi bisa dibayangin kan, artinya kita udah bangun mood untuk khotbah, kita udah jaga roh. Lalu kemudian detik-detik menuju ke mimbar, begitu lalu ditanya. Mending kalau ditanyanya misalnya tentang khotbah, tapi ini jadi saya percaya bahwa gembala itu ngundang saya dengan harapan saya bisa ngelucu begitu. Nah, pada saat itu kan memang ya Mongol belum muncul, yang waktu itu terkenal pada saat itu kan Tukul kan. Dalam hati saya udah jengkel gitu kan. Saya bilang, "Om, kalau mau ngundang yang lucu, Tukul aja diundang," begitu kan. Benar. Nah, tapi mungkin satu tips yang saya mau bagi ke teman-teman semua, anak-anak gembala, anak-anak pendeta adalah gini. Pasti yang pertama kita punya talenta dari Tuhan tuh beda-beda. Kalau kita dapat talenta sesuai dengan bokap kita, ya puji Tuhan. Kalau misal kita dapat berbeda, saya dapatnya berbeda. Kalau Om Yakob itu sebagai motivator lah, begitu. Motivator ngomongin tentang iman, tentang pengharapan. Nah, kalau saya lebih kepada punya karunia itu ngajar. Jadi saya kemarin awal tahun ini kembali mengikuti tes karunia yang kita berikan kepada seluruh pelayan yang ada di gereja GB Mawar Saron. Begitu, seluruh pelayan. Nah, saya juga ikutan begitu untuk ngambil kembali, dan makin dipertegas lagi karunia saya, 2 jawatan itu yang paling menonjol adalah guru dan nabi. Pusing nggak? Wow. Udah guru, nabi lagi begitu. Saya bilang, Tuhan ini mah yang bakal dibenci orang nih. Begitu. Nah, kan guru ngajar berat topiknya, kemudian nabi lagi tukang negorin orang begitu. Nah, mendingan imam kebagian makan lemak-lemak kan, begitu makan daging. Nah, itu imam enak. Ini nabi lagi yang harus minta-minta orang makan gitu. Oke lah, arti itu intermezzo. Jadi kita harus tahu yang pertama karunia kita beda-beda. Nah, makanya gini, tips-tips dari saya, ketika dulu saya awal-awal mulai berkhotbah, tentu tantangan terbesar saya adalah ketika saya berkhotbah di depan Bapak sendiri.
begitu. Wow. Wah itu udah, aduh doanya Tuhan izinkan cawan ini berlalu begitu kan. Tapi akhirnya ketika satu waktu saya sampai kepada pengertian bahwa jadi kita nggak usah tunjukkan kemampuan kita nggak usah tunjukkan kehebatan kita, ilmu kita, kita nggak akan pernah bisa ngalahkan orang tua kita, begitu. Terus juga misalnya khotbah diundang ke pendeta lain, gitu, misalnya gerejanya besar juga, kita nggak usah tampilkan keahlian kita, tapi ada satu hal begini, misalnya teman-teman juga bapaknya misalnya jago main musik, kayak tadi Bro Kristo kan membantu pelayanan di Om Robert Sutanto dan Tante Lea. Nah mereka ini kan siapa sih nggak kenal gitu di eranya waktu kita kecil dulu nih lagu-lagu mereka kan booming begitu. Nah ketika misalnya teman-teman lagi main keyboard, lagi main drum, lagi main gitar bass, lalu di situ hadir mungkin jemaat ada yang terkenal begitu, yang ahli di main musik juga. Nah tips dari saya adalah kalau kita fokus kepada skill kita pasti akan gugup, pasti akan grogi. Tapi kita fokus sama urapan Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita fokus sama urapan Tuhan, kita main sederhana, orang-orang yang jago itu akan merasa diberkati, bukan karena skill, tapi karena urapan Tuhan melalui kita itu memberkati mereka. Begitu. Jadi makanya kita nggak usah terlalu pusing dengan aduh gue nggak persiapan, aduh gue nggak bisa, aduh di situ ada gitaris hebat. Nggak usah pusing, tapi tetap percaya aja. Yang penting adalah urapan Tuhan itu ada di kita semuanya. Begitu. Wow. Yay, powerful. Haleluya. Kita lagi kebenaran Roh Kudus nih kita nih. Wadaw. Haleluya jangan kebanyakan, nanti bentar lagi kita over collector nih. Haleluya 12 kali ya? Dong, 3 kali. Trinitas. Bapak, Putra, Roh Kudus. 3 kali. Ayo, gas, Van. Nah, Kak, ngelihat keberadaan kakak berdua saat ini, saya jadi penasaran ke Kak Christopher dulu deh. Gimana sih pola asuh orang tua dari kecil, dan biasanya kan pola asuh itu yang mempengaruhi nantinya bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita memandang Kristus Yesus sebagai Bapa, sebagai sahabat. Ya ngaruh sih menurut saya, Kak. Jadi kakak bisa ceritain nggak? Kali aja kakak dari kecil udah dimanjain gitu, atau barangkali papa mamanya tipe disiplin keras banget. Silakan Kak Christopher. Enggak sih, jadi papa mama itu benar-benar complementary, artinya each other saling melengkapi. Papa lebih sedikit ngomong, walaupun dia guru, dia banyak memberikan teladan. Kalau mama bawel dan lebih galak. So papa cuman tampangnya doang begitu, orangnya itu lembut. Jadi aku dibesarkan di 2. Buat aku itu seimbang sih. Jadi yang satu memberikan teladan lebih banyak, walaupun jarang di rumah, tapi sekalinya di rumah tuh dia menunjukkan jadi laki-laki itu kayak apa, jadi ayah tuh kayak apa, jadi Kristen tuh seperti apa, dan jadi gembala, jadi pelayan tuh seperti apa. Jadi dia lebih banyak nyontohin sih. Orangnya jarang maksudnya nggak ngomelin, bukan tipe yang gitu, paling nasehatin dan itu juga bukan yang gimana. Tapi kalau mama lebih correcting, lebih arahin, lebih ngomel, lebih, dan buat aku itu apa sih, saling melengkapi sih justru. Kalau yang satunya cuma diam-diam aja, cuma ngasih teladan doang, kan orang butuh diomongin juga gitu, butuh diomelin juga gitu. Ya cukup seimbang sih, bukan orang-orang yang keras dua-duanya juga. Apalagi ya, maksudnya berapa kali selain ini kan antara anak gembalaan, digeser berapa kali dari penggembalaan tuh, singkirkan karena dirasa kurang tegas. Karena orangnya benar-benar Ambonnya cuma numpang di casing doang sih, sama di marga. Tapi dia lebih dalamnya tuh jeroannya orang Jawa. Jadi namanya agak profetik sih. Dia namanya kan George tapi Heru. Jadi Heru tuh marga Ambon sebenarnya. Cuman seolah jadi namanya tuh George Ambon tapi Heru. Heru tuh orang Jawa kan. Jadi Ambon tapi Jawa. Jadi agak profetik namanya dia sih. Dan kita menghidupi nilai itu sih. Aku lebih mirip mama sebenarnya. Tapi tampangnya mirip papa. Jadi orang selalu kalau ngelihat kamu tuh sama papamu mirip banget tampangnya, tapi kalau khotbahnya udah beda banget. Kalau kamu lebih berani, lebih vokal, lebih galak, tapi juga lebih emosional. Seringkali didapati menangis. Kalau papa kan lebih tenang, karena kan guru ya. Tapi sama gayanya gurunya itu mirip. Maksudnya ciri guru tuh ngulang yang penting, diulang lagi. Itu kan ciri-ciri guru tuh sebenarnya. Jadi itunya sih mirip. Dan cara asuh buat aku sih, aku percaya
tadi mereka berdua digabungin itu untuk menghasilkan pola asuh yang terbaik yang aku puji Tuhan bisa nikmati dan bersyukur gitu sih, nggak ada yang gimana-gimana. Oke Kak, nah tadi Kakak ceritain tentang pola asuh, aku penasaran Kak, dulu waktu bergaul sama teman-teman atau baru masuk sekolah lah ya, waktu orang-orang di sekeliling Kakak tahu bahwa Kakak anak pendeta, tuh perlakuannya seperti apa Kak? Dibully sih pasti. Karena kan tuntutannya kalau anak pendeta tuh kayak nggak boleh nakal gitu, kayak yuk kita ini yuk, aduh sorry ada anak pendeta, sorry kayak gitu. Jadi kayak mereka mau ngajak nakal, tapi kalau ngeliat gue tuh bawaannya nggak jadi diajak nakal, which is menurut aku pribadi adalah sebuah keuntungan, karena aku jadinya pergaulannya jadi nggak terlalu nakal, karena mereka kalau mau nakal tuh selalu di belakang aku, selalu nggak ngajakin aku, kan udah tahu anak pendeta udahlah gitu. Jadi kayak lebih dibully dan agak didiskriminasi mungkin ya dalam pergaulan, karena anak pendeta jadi dianggapnya asik lah anak pendeta mah gitu. Itu doang sih paling, nggak yang gimana ya. Lebih sadis kalau menurut aku itu di gereja. Di gereja. Terus kalau misalnya Kakak dapat perlakuan seperti itu kayak dibully atau misalnya kata Kakak di gereja lebih sadis. Di gereja nggak dibully sih, cuma dituntut aja. Itu yang bikin stres. Kalau di sekolah kan lebih cuma dibully aja. I think that's it. Kalau umur-umur gitu kan kita lagi pengen diapain gitu kan, diterima, cuma jadi agak sulit. Kalau di gereja justru malah terlalu disorot. Kebalikannya kalau di lingkungan, di pergaulan. Gitu. Nah, kalau Kakak ceritain ke orang tua, mereka responnya gimana? Mau masang badan? Mereka sebagai sesama pastors kid ketawa aja. Oke. Akhirnya kamu ngalamin yang kita alamin gitu. Tawanya kayaknya ada unsur begitu sih kayaknya. Jadi mereka paling kalau aku lagi down atau kenapa gitu, mereka pasti cerita, papa juga dulu gini. Apa sih paling dulu gini. Mama juga kan gitu. Mamanya kan penginjil wanita di era itu cukup besar lah di eranya. Dan ngalamin yang hampir sama sih tuntutannya, ada semacam peer pressure tapi yang kalau aku bilang sih jauh lebih sadis di gereja sih. Tuntutannya dibanding di luar. Kok kita mirip ya Kak ya? Kayaknya semua kita yang ada di sini mirip semua nasibnya ya. Kan gereja besar, gereja kecil, nama besar tadi yang berat. Thank you Kak Christopher. Aku pindah ke Kak Yohanes nih. Gimana Kak efek dari pola asuh orang tua ke hubungan Kakak dengan Tuhan setelah ngalamin pertobatan? Pernah nakal nggak sih Kak Yohanes? Kayaknya anak alim deh kalau dari wajahnya Kak. Hati-hati kamu. Iya, malah anak-anak gembala kan biasanya begitu kan, alim-alim menghanyutkan. Oke, biasanya kalau anak-anak gembala itu yang cowok-cowoknya tuh playboy begitu. Anak-anak semua cewek-cewek yang cantik di gereja dipacarin. Privilege. Oke. Iya, itu intermezzo ya. Privilege, siapa tuh yang ngomong? Pola asuh dari orang tua, saya besarnya itu dalam hidup dalam banyak tuntutan begitu. Jadi saya hidup dengan banyak tuntutan. Memang Om Yakob itu dan Tante Rina, Om Yakob itu bukan anak pendeta begitu. Jadi dalam keluarganya itu nggak ada yang jadi pendeta di zaman itu. Kemudian mama saya juga bukan dari latar belakang pendeta, tapi waktu mereka berdua pacaran, sudah sama-sama Kristen, sama-sama pelayanan di gereja yang memang Om Yakob gembalakan dulu begitu. Jadi pulang dari Om Yakob dapat beasiswa ke Korea, jadi pulang ke Jakarta tahun 78, langsung dikasih sebuah penggembalaan oleh pendiri GB Hayo Senduk. Jadi kemudian di situ mama saya Tante Rina itu menjadi guru sekolah minggu begitu. Nah akhirnya ini gembala macarin guru sekolah minggu gitu ceritanya Om Yakob dan Tante Rina begitu. Nah singkat cerita akhirnya ini intermezzo lagi ya, dan puji Tuhan ternyata terang dan gelap bisa bersatu begitu ya. Iya betul gitu. Terang gelap. Terang dan gelap ternyata bisa bersatu. Kayak gue dong. Makanya Om Yakob sering diledekin gitu. Om Yakob hitam, orang Ambon, dapat Tante Rina Chinese yang putih, jadi seperti lalat jatuh ke santan begitu. Oke. Nah, jadi pola asuh saya memang saya ngerasain hidup dalam banyak tuntutan. Begitu saya dibesarkan dengan, ayo kamu harus berprestasi karena kamu anak pendeta, kamu harus
ya pokoknya harus dapat nilai bagus karena kamu anak pendeta. Dan di era saya dulu, di kondisi sekolah saya dulu, memang lingkungannya itu lingkungan yang memang saya mendapatkan tekanan di lingkungan saya begitu. Jadi ketika saya dapat nilai masuk dalam ranking 10, begitu 10 besar, langsung teman-teman bilang, oh terang aja dapat nilai ranking 10 besar karena bapaknya doain dulu tiap malam begitu. Dan ketika satu semester itu dulu masih pakai ini ya, cawu ya, satu cawu ternyata nggak dapat 10 besar, langsung dibilang oh bapaknya kali ini nggak doa begitu. Nah jadi saya sering mendapatkan tekanan dan mendapatkan bulinya itu ngalamin juga kayak Bro Kristo tadi adalah jangan, malah saya lebih banyak dikucilkan dalam arti gini, kita mau bikin ini yuk, tapi jangan ajak si Anes karena Anes itu anak pendeta, nanti nggak enak, kita nggak bisa ngomong jorok, kita nggak bisa curang, kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya lebih banyak ngalamin ditinggalkan sama teman-teman, yang cowok-cowok ya maksudnya ya. Kemudian tapi saya bersyukur bahwa apa yang saya hadapi di rumah dengan tuntutan yang tinggi, kemudian juga dengan apa yang saya dapatkan tuntutan dari teman-teman, saya percaya masing-masing yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu ternyata Tuhan sendiri sudah siapkan untuk membentuk kita. Begitu. Nah, jadi saya memang dengan banyaknya jumlah pelayanan atau komisi dan divisi yang ada di gereja saya, gereja kami, itu memang dengan banyaknya saya terbiasa dengan tuntutan itu. Jadi ketika sekarang saya jadi wakil gembala, itu semua jadi biasa begitu. Jadi udah biasa gitu. Jadi makanya buat teman-teman semua, jadi bersyukur aja bahwa apa yang kita alami sekarang ini Tuhan sedang merenda. Begitu. Tuhan sedang menenun kita semua, mempersiapkan untuk sebuah pekerjaan yang tentu kita percaya lebih besar dari yang papa kita, mama kita pernah lakukan. Begitu. Apakah itu di dunia rohani maupun sekuler ya, Kak? Yes, begitu. Jadi itu yang saya percaya begitu. Jadi pola asuh dalam rumah tangga dulu memang saya hidup dengan banyak tuntutan. Begitu, model rambut aja dulu diatur, bahkan sampai sekarang aja model rambut saya pun masih dikomen sama mama begitu. Begitu nih kan saya kan ceritanya ngetrennya kan cowok-cowok sekarang nih konon katanya kan kumisnya kan bayang-bayang begitu. Ini aja mama saya masih komen loh. Tahun ini saya umurnya udah 40, udah umur 40 mama masih ngatur begitu. Mama bilang gitu. Kalau mama kan manggil saya Koko gitu kan pakai gaya Chinese. Kalau papa manggilnya Nyong gitu pakai gaya Ambon gitu kan. Jadi kalau digabung jadinya Konyong gitu kan. Gitu. Konyong. Jadi mama aja masih komen gitu, maksudnya kumisnya dicukur yang rapi dong begitu. Nah itu saya masih alami, tapi saya sekarang udah sampai kepada titik ketika mendapatkan tuntutan itu menjadi enjoy, karena saya tahu dengan tuntutan itu saya berarti harus ngebut lagi begitu. Jadi kita semuanya belajar malam ini jangan mengeluh dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, itu ngebentuk kita banget untuk tanggung jawab besar suatu saat nanti ya Kak ya. Iya. Kakak di titik terendah dalam level kerohanian kakak lah. Itu kapan Kak? SMP, SMA, 17, 10 tahun? Jatuhnya umur berapa Kak? Iya, titik terendah dulu itu waktu SMA, betul. Karena SMA itu kan hormon lagi gede-gedenya dan waktu itu sedang cari jati diri dalam arti karena memang kan dulu saya kelas 2 SMA kan kita di eranya saya mungkin sama kali dengan sekarang ya bahwa harus memilih penjurusan kan begitu antara di era saya dulu masih ada 3 di sekolahnya saya antara IPA, IPS, bahasa begitu. Nah jadi dengan harusnya ke jurusan itu saya mengalami di mana teman-teman dekat saya yang bisa nerima saya sebagai seorang anak pendeta ternyata beda jurusan begitu. Nah itu akhirnya saya merasakan sekali kesendirian dalam kehidupan saya. Lalu kemudian dengan banyaknya hormon yang bergejolak, tuntutan yang begitu tinggi. Saya waktu itu hobi main sepak bola dan saya termasuk kalau main sepak bola tuh lari saya tergolong cepat loh begitu. Dan kalau zaman dulu begitu main sepak bola saya selalu dijadiin sebagai bomber begitu. Pokoknya tinggal teman-teman tendang bola, ntar gue yang kejar begitu.
Nah, jadi saya sampai benar-benar dulu nuntut ke orang tua saya bilang tolong dong saya mau dikirim ke Amsterdam, ada family di sana, saya pengen masuk ke Ajax Amsterdam begitu untuk sekolah sepak bola. Dan ketika itu papa saya jelas seperti bisa ditebak dan berkata tidak begitu. Jadi disitulah titik terendah saya di mana saya mulai merasakan bahwa saya merasakan terkurung, merasakan nggak bebas, dan itu klimaksnya gitu, puncaknya tuh di situ. Nah jadi apakah titik terendah waktu itu ngapain Kak? Memberontak atau gimana? Titik terendahnya ngeberontak, ngelawan orang tua, ngebentak orang tua, ribut, tapi saya nggak lari dari rumah, saya kunci pintu kamar dan tentu dibanting pintunya begitu. Kemudian saya kunci dari dalam, mama yang coba ngetok-ketokin kamar gitu untuk tenangin begitu. Jadi saya benar-benar lockdown waktu itu ya, lockdown kamar. Jadi sampai mogok lah begitu ceritanya, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Tapi di lain pihak ternyata Tuhan baik ketika saya malam-malam, saya juga nggak mau doa waktu itu, udah nggak mau doa dan jujur juga benci gitu sama Tuhan. Tuhan kenapa sih saya harus seperti ini begitu. Nah tapi ketika satu waktu sampai ketika udah malam tidur dan saya merasakan marah-marah ke Tuhan itu ternyata menjadi sebuah curahan hati dan Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak kasih mimpi, tapi pas bangun pagi akhirnya saya siuman lah, begitu saya pakai istilah siuman, saya sadar bahwa saya salah, saya nggak boleh begitu, nggak boleh kurang ajar sama orang tua saya juga saya pahamin mereka juga belum punya pengalaman menjadi pendeta yang harus membesarkan anak yang lagi remaja. Begitu. Iya, kakak anak pertama kan ya? Iya, anak pertama lagi dan satu-satunya anak laki-laki begitu. Iya. Jadi puji Tuhan di situ saya mendapatkan sebuah pengertian untuk mencoba memaklumi orang tua begitu. Jadi makanya buat teman-teman tips lagi adalah kalau teman-teman misalnya sebel sama papa, sebel sama mama, nggak ngertiin kita, nah kita harus tahu bahwa mereka itu belum pernah ngerasain punya anak sebelumnya. Nah, kitalah menjadi anak pertama di mana mereka baru ngerasain gimana caranya punya anak. Nah, makanya dan juga yang kedua, mereka kan lulusannya bukan sekolah membesarkan anak begitu, nggak ada jurusan itu kan. Jadi membesarkan anak itu ada seminar parenting soalnya. Iya, membesarkan anak itu kan dengan feeling begitu. Benar. Yang pertama dengan feeling, yang kedua dengan memori yang dia punya dari pengalaman orang tua sebelumnya memperlakukan dia. Betul. Begitu. Nah, jadi kita coba maklumi orang tua kita, plus papa kita sebagai public figure itu harus ngurusin orang banyak. Jadi ketika pulang sampai ke rumah pasti udah capek, udah lelah, begitu. Nah, makanya saya puji Tuhan waktu itu ngerti hal seperti itu, memaklumi dan puji Tuhan saya mendapatkan pemulihan begitu. Jadi saya bersyukur dan sekarang memaklumi. Sip. Kakak berdua pernah bolos sekolah nggak sih? Masa nakalnya gitu doang, cupu ah? Bolos sekolah kayaknya nggak, sekolah dekat rumah soalnya. Oh, wow. Kuliah paling. Kalau kuliah kan udah lebih dibebasin maksudnya. Kadang nginep di rumah teman, kadang ngerjain tugas di mana gitu. Akhirnya paling bolos kuliah sih. Nah, gitu ya. Ya, nakalnya nggak bikin orang tua nangis-nangis nih. Kayak nggak puas ya. Mungkin nangisnya dalam hati kali. Cuman yang namanya nakal kan. Anak nakal pasti orang tua nangis lah ya maksudnya. Itu yang mesti paling diingat sih maksudnya. Pertama itu ketika kita nakal tuh. Kadang kita pikir kan mereka cuma mikir nama besar mereka. Kita pikir mereka lebih ke malu. Sebenarnya pasti sedikit malu. Yang kelihatannya mungkin cuma malu, tapi sebenarnya di hatinya pasti sedih. Maksudnya, kenapa kita pilih jalur itu? Kalau orang tua udah berusaha memberikan yang terbaik. Aku berusaha untuk kalau udah berkaitan sama orang tua dan sama Tuhan ya. Aku selalu belajar untuk mengasumsikan yang terbaik. Mengasumsikan yang terbaik. Itu aja udah. Itu sih. Yang bikin kuat itu doang. Kalau enggak, ya tadi. Ribet sendiri akhirnya kita. Masih ingat nggak bertobatnya usia berapa Kak Yohanes sama Kak Christopher? Oh tadi 2008. Kalau Kak Yohanes? Saya bertobatnya tahun 94. Kalau nggak salah 94 atau 94. Dan sekaligus waktu itu langsung dibaptis. Pas dibaptis pun langsung penuh Roh Kudus. Jadi sejak saat itu langsung secara pertobatan iya, artinya kan saya mengalami klimaksnya sebel sama orang tua itu tahun 97, 98 lah, lulus SMA 98. Jadi sebetulnya sesudah dibaptis penuh Roh Kudus begitu bertobat, saya tetap masih, artinya saya nggak melakukan kayak dosa-dosa yang dulu lagi, tapi saya tetap kepahitan sama orang tua, apalagi klimaksnya yang tadi tuh yang saya ceritain. Nah tapi kemudian ya puji Tuhan berangsur membaik, lulus SMA langsung jadi ngertiin orang tua banget, dan saya menjadi anak yang istilahnya
udahlah saya harus nurut nyenengin orang tua. Toh saya berpikir saya juga kan nggak perlu kerja, dapat makan, dapat uang jajan, bisa dapat apa yang saya kepengen itu juga karena dari orang tua begitu. Jadi saya memang udah tahu hidup dari kecil penuh dengan tuntutan. Jadi akhirnya tuntutan yang dulu saya tolak, akhirnya saya jadi terima dan jadikan itu sebagai guidance-nya saya dalam hidup sebagai seorang anak pendeta gitu. Ya, sip. Iya. Oke deh Kak, thank you untuk sesi 1 kita Kak Echa. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak di kolom chat. Ya. Dari teman-teman. Oke. Aku bacain deh. Yang pertama biar dia nanya sendiri dulu kali ya. Iya. Tapi kayaknya itu udah kok tadi. Kapan finally bisa nyadari itu semua dan akhirnya bisa ikhlasin kondisi itu. Oke, itu udah dijawab. Menurut kakak. Oke, coba langsung nanya sendiri aja coba. Kristi Dacosta. Oke, langsung nanya sendiri aja nih. Yap. Kak Kristo sama Kak Yones kan anak pendeta juga. Pengen tahu nih gimana kakak-kakak nanti mendidik anak-anak kakak yang juga sama predikatnya menjadi anak pendeta. Gitu. Apakah kakak-kakak akan mengarahkan juga anak-anak kakak sebagai anak pendeta untuk meneruskan mungkin atau memberikan mereka kebebasan atau gimana? Pengen tahu. Gitu aja. Oke, siapa dulu nih? Senior dulu deh, Mas. Ketahuan yang lebih senior ya Kak ya? Iya dong. Tinggal yang belakangan jawabnya idem udah ya. Agak. Oke. Soalnya saya sama Bro Kristo udah kenal lama begitu. Jadi kita juga di GBI sama-sama, gede di Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan yang disingkat PAHAT begitu di GBI. Kalau di GPD kan apa? Pelahat ya, gitu. Oke. Nah jadi kalau saya mendidik anak-anak, gini, saya dari kecil memang pernah dulu waktu saya SD, kalau nggak salah kelas 5 atau 6 SD, Om Yakob tuh pernah iseng gitu nanya ke saya, dia bilang, Nyong, kalau gede pengen seperti papa nggak jadi pendeta? Begitu. Lalu saya waktu itu masih kelas 5 SD, saya percaya Roh Kudus tuntun mulut saya dan bilang, loh, papi nggak tahu bahwa menjadi pendeta itu adalah panggilan. Begitu. Nah pada saat itu Om Yakob kaget begitu dan apa namanya Tante Rina Mama itu ada dan tuh denger tuh jadi pendeta kan panggilan kan begitu. Jadi anak kita udah biarin aja nanti terpanggil sendiri. Nah kemudian singkat cerita saya dulu lulus SMA akhirnya nggak jadi pemain sepak bola begitu. Kemudian akhirnya jadi kuliah. Kebetulan waktu itu Om Yakob pengen supaya saya bisa bahasa Inggris dengan baik. Kemudian juga ada channel, ada jemaat yang punya rumah di Portland, Oregon di Amerika. Kemudian akhirnya Om Yakob diundang ke sana untuk memberkati rumahnya. Akhirnya Om Yakob jatuh cinta dengan kota itu dan singkat cerita saya dikirim, saya kuliah desain grafis di sana. Kemudian dalam perjalanan saya terpanggil menjadi pendeta, lalu langsung banting setir sekolah Alkitab sempat di sana. Dan saya nggak tahu ternyata yang sekolah Alkitab di sekolah yang sama itu adalah pendeta Jimmy Untoro yang adalah dari GC, begitu dari IFGF. Kemudian juga ternyata yang kuliah di situ adalah Pastor Nemo Bahari dengan istrinya Pastor Helga Bahari. Saya akhirnya bersahabat baik dengan mereka. Setiap kali ke Bali selalu pasti makan siang sama mereka. Kemudian saya juga nggak nyangka bahwa anaknya Pak Niko Nyoto Raharjo itu juga di sana. Kemudian saya juga jadi bersahabat dekat dengan Pastor Billy. Karena pandemi ini kita udah nggak pernah ngopi lagi. Kita biasa setiap 2 bulan sekali ngopi. Bayangin kalau ngopi sama Pastor Billy itu dari jam 12 siang plus makan siang sampai maghrib 6 jam. Kita ngopi-ngopi ngobrol. Ngomongin apa aja begitu ya. Jadi kemudian juga dengan akhirnya baru tahu juga anaknya pendeta Obaja Tanto Setiawan yang GBI Keluarga Allah di Solo, Jogja itu juga adalah kuliah juga di sana. Kemudian juga istrinya Pastor Jonathan juga di sana. Nah, jadi singkat cerita, saya bersyukur bahwa di lingkungan saya itu memang ternyata Tuhan izinkan diwarnai dengan banyak teman-teman pendeta begitu. Jadi kenapa saya sampai cerita begini maksudnya? Jadi ya ngomong-ngomong nama sekolahnya apa ya Kak? Kita mau daftar rame-rame tuh. Nama sekolahnya Portland Bible College. Oke, PBC gitu, PBC ya. Begitu. Jadi ya saya boleh promosikan kota Portland adalah
katanya sekarang menjadi the best culinary city begitu in US, menjadi kota kuliner terbaik yang ada di Amerika. Ya, yang doyan makan. Iya, yang doyan makan boleh ke sana gitu. Iya. Jadi kalau kuliah sekolah Alkitab di sana diizinkan perjamuan kudusnya nggak pakai roti tapi pakai makanan yang lain begitu. Oke, jadi balik lagi artinya dari situ semua saya belajar bahwa saya juga nggak akan nuntut anak-anak saya. Kebetulan anak saya 3 orang, 3-3-nya laki-laki semua. Jadi menurut tata gereja GBI, GBI itu secara eksplisit dan secara tersurat dinyatakan bahwa tongkat kepemimpinan di sebuah gereja lokal itu akan diteruskan oleh keluarga. Begitu. Jadi dengan kata lain, makanya ketika Om Yakob nanti ya sudah selesai, misalnya Tuhan percayakan, Om Yakob juga sudah announce, mengumumkan kepada jemaat bahwa saya adalah the next leader begitu. Nah kemudian saya nggak paksa 3 orang anak saya. Nah ini penting buat teman-teman semua gini, orang tua kita walaupun nggak paksa kita untuk jadi pendeta, tapi ini hati saya sebagai seorang ayah ya sekarang, saya bisa merasakan bahwa apa yang saya bangun, saya rintis di pelayanan anak muda di gereja lokal saya, tentu saya ingin anak-anak saya nanti bisa teruskan. Nah, ternyata saya ngobrol sama teman-teman yang anak pebisnis, anak orang hebat, saya ngobrol dengan anak pengacara, dan sama pengacara, saya akhirnya tahu juga bahwa semua orang tua yang berhasil membangun usahanya, bisnisnya dengan hebat, tentu secara tidak langsung mengharapkan anaknya bisa meneruskan. Begitu. Jadi dengan kata lain adalah hal yang lumrah, papa kita sudah kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, betul kan? Jadi di situ yang memang papa kita bangun pelayanan ini dengan keras, dengan kerja keras, makanya pasti ada kerinduan untuk kita boleh teruskan. Nah, kerinduan orang tua terbesar adalah ketika anaknya bisa meneruskan apa yang orang tuanya lakukan. Begitu. Jadi kalau ditanya ke saya tentu pingin anak saya kalau memang boleh, Tuhan izinkan 3-3-nya nanti kalau memang Tuhan panggil, ya mereka insya Yesus boleh jadi pendeta begitu. Amin. Rame Mawar Sharon ya Kak ya, Kak Yohanes dan ketiga muridnya. Iya, nanti jadi namanya bisa Mawar Sharonnya kita pecah jadi 3, Mawar putih, Mawar merah, Mawar kuning gitu. Kreatif. Nah, kalau Kak Christopher gimana tuh jawaban? Dibesarkan tanpa sedikit pun giringan ke kerohanian, artinya jadi pendeta atau sekolah Alkitab. Walaupun papa kan mengabdi jadi dosen di Petamburan udah tahun ke-41. Dan dia emang sepanjang hidupnya juga di ministry, di pelayanan. Papanya dulu punya gereja juga, penggembalaan. Dia sama sekali nggak pernah mengkode-kodekan, bahkan dia benar-benar ngebebasin karena dia tahu seperti yang tadi Anes nubuatkan di usia 5 SD tadi ya, udah berkata bahwa jadi pendeta itu panggilan. Jadi karena papa percaya jadi pendeta itu panggilan, jadi dia benar-benar bebasin kita. Tapi dalam artian gini, kita mesti tetap melayani ya dengan apapun yang Tuhan percayakan, talenta apapun. Melayani itu harus, karena aku percaya di Lukas 15 kan ketika bapaknya agak bersitegang dengan anak sulung yang nggak bisa ngampunin adiknya. Bapaknya kan ngomong gini kan, dari dulu kau selalu bersama dengan aku. Mestinya yang aku punya tuh kamu juga punya. Papanya ngomong tentang hatinya papanya. Ya, papanya nggak ngomongin tentang duit. Ya kan? Anaknya kan ribut tuh. Dari dulu gue taat, lu nggak pernah pestain gue. Kemudian balik anak lu tuh yang udah sia-siain hidup, lu pestain dia. Terus papanya bilang, selama ini kau bersama-sama dengan aku, apa yang aku punya itu milikmu. Papanya nggak ngomongin tentang duit, papanya ngomongin tentang hati. Ya, bukankah mestinya kamu bersuka cita, bergembira, karena adikmu yang mati udah bangkit, yang hilang udah ditemukan lagi. Aku percaya papa mau, istilahnya yang kerinduan terbesar papaku dan mamaku pasti adalah hati hamba. Artinya hati hambanya itu yang bisa dioper ke generasi berikutnya. Jadi kita nggak pernah digiring buat jadi apapun, tapi selalu diingetin untuk tahu bersyukur bahwa semua yang kamu punya nih dari Tuhan. Kalau emang dari Tuhan, berarti idealnya ini buat Tuhan. Iya. Gitu loh. Nah, jadi dari kecil walaupun nggak pernah digiring sama sekali untuk yang tadi jadi pendeta atau sekolah teologi dan segala macam, tapi selalu di-encourage untuk melayani. Jadi itu papa. Dan aku juga akan
oper nilai itu ke anak-anakku. Aku nggak pernah paksa mereka harus jadi pendeta atau apa, tapi harus melayani Tuhan. Karena bagi saya esensi hamba Tuhan itu bukan profesi. Iya. Kalau memang itu calling, hamba Tuhan itu berarti devosi. Ya, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari dialah kita akan menerima upah, Kristus sebagai Tuhan dan kita hambanya. Dan bicara hamba Tuhan, sekali lagi aku percaya bisa jadi pengacara, bisa jadi dokter, bisa jadi tentara, bisa jadi apapun itu, selama dia melakukannya buat Tuhan. Ya, yang penting jangan pernah lupa, ini semua dari Tuhan. Iya. Tapi idealnya memang buat Tuhan harusnya. Itu doang sih yang Bapak paling ingetin, dan aku akan terusin nilai ini ke anak-anak. Iya. Jawaban Kak Christopher tadi itu jadi jawaban untuk pertanyaan dari teman kita, Sekar Chandra. Tadi dia nanya, apakah seorang pastor kids harus menjadi penerus orang tuanya? Dan Kak Kak Christopher udah bilang, kita dalam segala bidang profesi kita melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan di bidang kita masing-masing. Ada lagi teman-teman pertanyaan yang lain? Sambil nunggu saya mau nanya pertanyaan, tapi ini agak nggak rohani sih Kak. Cuma ada yang nggak rohani aja. Bukannya setelah kita percaya Yesus semuanya jadi rohani ya? Iya sih Kak, bener. Kalau si 323 tadi kan jadi rohani semua. Buat Tuhan soalnya. Maksudku ini tuh yang masalah perintilan gitu loh Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang terlalu perintilan untuk nggak boleh ditanyain. Aduh, ngomong sama hamba Tuhan ya, semuanya sebab luar biasa gitu ya. Nggak ada yang terlalu kecil sederhana, semuanya hebat kalau Tuhan percayakan. Nah, aku mau nanya ini Kak. Pernah nggak Kakak ngalamin gini? Pergi pelayanan sama orang tua, terus Kakak tuh dengar ada yang nyeritain orang tua di depan Kakak. Mungkin lagi masuk ke toilet, terus ada yang bisikin, oh itu pembicaranya namanya ini loh, terus aku dengar dia gini-gini gitu. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Yang overheard nggak pernah. Tapi ngelihat papa dijahatin sering. Oke. Jadi mereka nggak ngomong di belakang, ngomongnya di depan. And that sucks. Sorry kata-kata saya, mind my words. Tapi itu memuakan sejujurnya. Jadi kalau overheard aku nggak pernah, karena papa bukan tipe orang yang apa ya, kayaknya mungkin bahan untuk ngomongin dia kayaknya nggak ada gitu. Orangnya itu apa adanya, sederhana. Oh Tuhan. Ya. Jadi jadi itu. Jadi kalau aku dengar orang ngomongin papa kayaknya nggak pernah, tapi di depan hidungnya ngejahatin papa tuh aku berapa kali ngelihat, dan itu traumatik. Tapi aku ngelihat ketabahan papa dan mama itu menginspirasi. Aku justru berdoa, Tuhan, aku pengen, kalau pakai bahasa karismatik tuh, sesakti mereka. Aku pengen sesakti itu untuk tetap kuat melayani, setia, tetap mengampuni. Jadi terus mereka di depan ngomongnya, bukan kayak belakang. Bisik-bisik di belakang, enggak. Oke. Terus gimana Kakak bisa mengampuni orang-orang tersebut yang Kakak tahu sikapnya tidak menyenangkan? Kemampuannya bukan dari diri saya, inspirasinya dari papa tentunya, dari papa dan mama yang memilih untuk mendoakan, mengajar kita untuk mendoakan musuh seperti Tuhan Yesus ajarin. Dan tentunya di atas semuanya itu ya kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita sih di kayu salib. Itu doang sih. Aku yakin orang Kristen bisa mengampuni bukan dengan cara melupakan apa yang orang itu lakukan ke kita, tapi kita bisa mengampuni karena kita mengingat justru apa yang Yesus lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu. Jadi basically sama satu nilai teologis pengorbanan Kristus yang dipraktekkan oleh orang tua sendiri. Dan itu buat aku selalu jadi kekuatan sih. Ajaran dan teladan itu jadi satu apa ya, gabungan yang sangat menggugah sampai kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak ikutin tuh, kayak nggak mungkin. Terlalu menginspirasi gitu. Itu sih puji Tuhan ya. Gitu sih. Sip Kak. Kalau Kak Yohanes gimana responnya terhadap orang-orang yang pernah overheard kan? Iya. Ya kalau Om Yakob saya ngerasain sekali di mana ada yang ngomong di belakang, ada yang ngomong di depan, ada yang ngomongin di medsos dan banyak hal begitu. Dan mungkin ketika awal-awal waktu pandemi COVID pun kan ada video Om Yakob yang mungkin juga viral kan, yang ketika Om Yakob khotbah ngomongin tentang COVID lah dan sebagainya, dan itu ternyata
ya saya nggak tahu ya teman-teman nyampe ke teman-teman atau enggak, tapi buat kalangan keluarga besar Mawar Saron itu viral banget dan diplesetin masuk ke akun-akun satir yang ada di medsos dan sebagainya. Jadi cara saya bisa menghadapi itu semua adalah sebenarnya saya sih nggak mau ambil pusing ya, kalau kata teman saya orang Manado, anjing menggonggong, bumbu jalan terus begitu. Jadi begitu. Jadi biarin aja begitu, dan saya akhirnya belajar bahwa satu hal, nih teman-teman mungkin tips lagi ya. Jadi ya nggak apa-apa ya, malam-malam ini saya sering kasih tips ya. Nggak apa-apa, gitu. Kak. Jadi hitung berbagi jurus, Kak, ngajarin jurus baru. Soalnya kalau bagi-bagi duit kan sayang. Jadi bagi-bagi tips. Ada lagi nih, satu hal yang saya belajar dari Om Yakob adalah gini. Ketika ada satu hal yang viral, entah khotbahnya, entah videonya, lalu ada orang yang ngomongin di belakang, di depan, di medsos. Jadi yang saya pelajari adalah Om Yakob nggak pernah mau klarifikasi, dalam arti bukan berarti takut, tapi adalah udahlah kalau memang orang berpikir seperti itu, kita nggak akan bisa rubah pola pikirnya. Begitu. Jadi ya sudah, biarkan saja, biar waktu yang akan membuktikan, biar nanti orang akan tahu, toh jemaat sendiri yang ngertiin kita, dan sorry ini kan karena dia anak gembala, anak pendeta, enak yang ngomongnya gini nih, bahwa kita kan nggak nafkah dari mereka. Ya. Begitu. Kita nafkahnya dari jemaat. Nah, jemaat nggak apa-apa kok. Dengan videonya viral begitu, jemaat nggak protes. Jadi kita nggak usah pusing dengan mereka. Jadi nggak usah saut-sautin, nggak usah respon di medsos. Kita juga ngingetin ke anak-anak youth, ke anak-anak teens di gereja. Udah, kalian jangan ikut campur. Susah-susah balesin, tunjukin kebaikan kita, nggak usah, biarin aja. Biar kita fokus kepada bidangnya kita nggak usah urusin mereka. Jadi gitu kira-kira. Aku suka banget tuh yang anjing menggonggong, bumbu jalan terus, Kak. Teman-teman harap diingat. Itu kata teman saya orang Manado begitu. Iya. Di posting abis ini tuh. Iya, bagus tuh. Jadi quote Instagram caption. Masih ada lagi pertanyaan teman-teman, kita masih nunggu di chat room. Kak, pengen nanya nih, Kak. Jadi sedikit sharing juga. Jadi bokap gue tuh pelaut, nyokap gue gembala. Gitu. Jujur, secara garis besar, nyokap gue bisa jadi besar pelayanannya karena bantuan dari bokap gue secara finansial. Seperti itu. Akhirnya nyokap meninggal, almarhum, diganti ke kakak gue yang jadi gembala. Seperti itu. Jujur, kakak gue bisa survive terlepas dia diurapin, terlepas dia bagus banget khotbahnya, tapi finansial dari orang-orang circle dia yang membantu dia secara finansial. Salah satunya ya gue juga gitu. Gue berpikir bahwa udah ada tongkat estafet yang dikirim dari nyokap ke kakak gue. Jadi kakak gue yang menjalankannya seperti itu. Singkat cerita lah, seperti itu. Jadi penggembalaan sama kakak gue, seperti itu. Kalau gue kerja di marketplace. Nah, gue baru banget deh aktif di dunia pelayanan. Maksudnya dalam artian ketemu sama anak-anak hamba Tuhan. Kalau pelayanan musik di gereja ya karena abang gue yang gembala, jadi gue bantu lah main musik. Cuman kalau untuk di anak hamba Tuhan gue baru, jujur aja. Gue tuh punya beban gini, Kak. Kayak Kak Kristo, Kak Yohanes. Kalian itu kan bisa dibilang punya impact dan punya background yang bagus banget secara orang tua dan secara menyeluruh. Gue tuh berpikir gini, Kak, kita bisa gak sih, Kak, bersatu anak-anak hamba Tuhan gitu. Bisa gak sih kita bareng-bareng, gak ada gap. Bisa gak sih kita Indonesia tuh satu. Gue sekali lagi ya, ini koreksi gue kalau gue salah, karena gue bukan orang yang bergerak di bidang anak hamba Tuhan yang sudah lama. Gue anak baru. Cuman kenapa gue gak pernah mau turun langsung atau gue pengen terjun langsung. Karena yang gue lihat orang-orang yang sudah di atas, mereka sudah nyaman. Mereka tuh gak pernah ada kepikiran untuk mencoba ngerangkul mereka yang di bawah. Itu yang gue lihat gitu. Kita ngomong anak hamba Tuhan. Banyak banget orang-orang daerah yang merasa tertolak, Kak. Banyak banget di daerah.
Kenapa nggak kayak kita ini, kayak Kak Yohanes, Kak Kristo, itu yang dirangkul tuh bukan yang sesama gitu. Kenapa kita nggak buat satu kesatuan yang bisa memecahkan tembok gap itu, Kak? Gitu. Yang gue pengen tanya adalah ada nggak sih caranya, Kak, formulanya, Kak, kita bisa bersatu gitu? Karena terlalu berat menurut gue, Kak, secara pribadi dominasi label gereja kita masing-masing, Kak. Di sini ada banyak gereja di sini gitu. Dan kita terlalu membanggakan gereja kita masing-masing dan di nyaman kita. Padahal banyak banget, Kak, di daerah-daerah, Kak, yang istilahnya, Kak, membutuhkan banget dan masih merasa gue kecil, gue tertolak gitu. Formula apa yang bisa kita lakukan, Kak, supaya bisa mempersatukan kita, Kak? Gitu, mempersatukan kita sebagai anak hamba Tuhan, gabung bareng-bareng. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi namanya senior junior, tidak ada lagi namanya, gue nggak tahu formula apa, cuman kayak gue berpikir Kak Kristo sama Kak Yohanes pasti lebih tahu lah bagaimana menanggapi untuk bisa mendapatkan formula yang bagus, Kak. Karena kalau udah masalah kehidupan, masalah apapun itu, gue yakin banget ya Kak Kristo sama Kak Yohanes udah pasti jawabannya mantep-mantep deh. Dan pengalamannya udah pasti bagus-bagus. Dan gue rasa juga Kak Kristo sama Kak Yohanes udah sampai titik di mana kalian sudah settle lah secara karir. Kak Kristo siapa yang kenal Kak Kristo di kalangan milenial sekarang gitu. Keponakan gue aja ngefans banget sama kakak. Katanya itu bagus banget gitu. Kak Yohanes siapa yang nggak tahu Kak Yohanes gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Kak, buat kita anak hamba Tuhan? Ya gue nggak tahu, mungkin dari Zoom ini yang nggak banyak orangnya, tapi kita bisa bersatu, Kak, gitu. Apa yang bisa kita lakukan tanpa kita harus lihat label orang tua kita. Orang tua kita yang besar, Kak, kita belum besar menurut gue gitu. Label itu kan dapatnya dari orang tua gitu. Karena banyak banget mereka yang merasa, yang gue juga kenal, orang tuanya itu orang tua besar di pendeta, di pengembalaan. Tapi mereka merasa mereka itu kayak orang tuanya, padahal belum seperti itu kapasitasnya menurut gue, Kak. Gitu, terlepas dari Kak Kristo sama Kak Yohanes ya. Jadi selalu gue pengen sharing, gue pengen diskusi banget ke setiap orang yang gue temuin, baik itu senior, yang dibilang kata orang senior, baik itu junior, yang dikata orang junior. Gimana supaya kita bisa bersatu, Kak? Sebagai anak hamba Tuhan. Susah banget, teoritis banget, terlalu pelik banget. Tapi masa kita nggak ada jalan keluar ya, Kak? Gitu, segitunya, padahal kita sama-sama senternya Tuhan Yesus. Gitu sih, Kak. Mungkin kita bisa sharing, Kak. Mungkin Kak Kristo sama Kak Yohanes punya formulanya buat kita untuk bisa bersatu bareng-bareng memuliakan nama Tuhan. Itu sih, Kak. Ya, sebelum Anas jawab yang jawaban benernya ya, gue jawab yang jawaban gue dulu ya. Karena maksudnya beberapa upaya udah diupayakan. Jadi gini, aku percaya kalau emang atasnya sulit, kita gerak gerilnya di next gen sih. Dan gak ada jalan lain selain buat aku pribadi itu persahabatan. Iya. Ya, persahabatan. Artinya kita bangun pertemanan aja, kenalan aja dulu. Maksudnya bapaknya dari gereja apa kek, terus musuh gede apa nama bapaknya, atau kita kenalannya dulu, teman-temanannya dulu anaknya, dengan harapan generasi berikutnya bisa lebih bersatu dari yang satunya lagi. Dan kalau aku pribadi ngelihat unity ini kalau nggak rasa dibutuhkan nggak akan pernah diupayakan. Yeah. Dan kalau nggak diupayakan nggak akan terjadi. Artinya semuanya harus berusaha, semuanya, nggak bisa kayak cuma 1-2 orang tergerak kayak tergugah, aduh gimana nih caranya. Ini masih satu PR besar doa Yesus di Yohanes 17 yang doa yang belum kejadian itu ya itu. Tapi ada dari sepanjang sejarah udah banyak upaya yang coba dilakukan. Dan salah satunya ya kalau di anak pendeta di GBI aja sendiri kita nyatu ini kan susah. Jadi tiap daerah pun juga kita coba bikin gitu, Pahat Maluku, Pahat apa. Dan di PGPI juga ada sendiri juga kan waktu itu kan yang di Morsaron 2015 kita ngumpul rame-rame tuh. Anak pendeta juga ikut, bukan cuma orang tuanya. Dan upaya-upaya itu udah dilakukan sih dari sepanjang ini, karena emang satu kerinduan juga, yang punya kerinduan itu juga banyak sih men, cuman mungkin kita belum ketemuan aja. Jadi kayaknya kita kayak beberapa doang yang pengen, yang lain di momen settle itu, sebenarnya enggak juga sih. Gue selalu punya ada bukan belas kasihan ya, selalu punya
hati gitu untuk anak-anak pendeta, apapun gerejanya. Wow. Jadi kalau udah nongkrong, kalau udah pelayanan di satu gereja, gue langsung pasti yang pertama gue cari adalah gembalanya, buat sungkem dulu. Oh, pinjam mimbarnya ya Om, shalom gitu, doain saya ya gitu. Satu lagi, gue langsung nyari anak pendetanya. Karena gue pengen langsung berteman dengan dia. Gitu. Karena tahu kita sesama nih, maksudnya pergumulannya pasti sama. Dan gue tahu unity cuma bisa terjadi ketika kita at least temenannya dulu. Iya. Dari satu orang ke satu orang sih. Kalau aku lebih lihatnya gitu. Kalau gerakan masif tadi, kalau semuanya udah mengupayakan, baru bisa ada gerakan yang masif. Karena movement itu requires everyone to move sebenarnya. Gerakan itu menuntut semua orang mesti bergerak. Nggak bisa cuma 1-2 orang doang yang bergerak. Yeah. Sampai Tuhan Yesus datang lagi juga belum jadi kenyataan tuh. Dia punya doa. Jadi aku berharap apa yang udah ada selama ini ditingkatkan sih. Entah pahat, entah anak-anak pendeta Pentakosta dan segala macam, bahkan lintas denominasi. Itu kalau aku bangunnya by friendship sih. Orang per orang. Itu jawaban gue, yang jawaban benernya silakan. Iya, jawaban gue udah diambil jadinya kan. Jangan gitu dong. Oke, nah jadi saya lanjutin aja bahwa gini. Jadi tips dari saya adalah teman-teman yang dari sinode lain gitu, artinya kita semua dari berbagai macam sinode, mungkin adalah langkah pertama kasih tahu ke orang tua kita bahwa kita nih anak pendeta ini harus ditreatment secara khusus. Begitu, artinya kita nggak bisa disamakan dengan anak-anak lain. Kenapa? Karena kita nih punya tuntutan yang berbeda. Begitu. Anak polisi narkoba nggak pusing, tapi anak pendeta narkoba, waduh heboh. Begitu. Jadi anak polisi ngebut-ngebutan gitu, ngetrek-ngetrek nggak masalah, tapi kalau anak pendeta ngetrek-ngetrek problem. Nah, jadi makanya treatment ke anak pendeta itu berbeda. Minimal teman-teman bisa kasih tahu ke orang tua dulu. Nah, kenapa orang tua harus tahu? Supaya orang tua nanti ketika kumpul ke persidangan-persidangan sinode, nanti orang tua kita bisa ngomong secara organisasi bahwa di sinode kita itu perlu dibentuk paguyuban anak pendeta. Begitu. Entah mau paguyuban, sekedar cuman organisasi, sekedar cuman perkumpulan, atau mau disahkan dalam keputusan sinode, diperlukan adanya sebuah wadah, departemen kah, komisi kah, atau divisi khusus untuk anak pendeta. Nah, argumentasinya adalah begini, bilang juga ke papa, bilang juga ke pengurus daerah, pengurus wilayah, bahkan pengurus sinode, bilang aja bahwa Om kan juga harus tahu bahwa anak-anak kita semua ini kan perlu dipersiapkan untuk mimpin sinode, mimpin wilayah, mimpin daerah selanjutnya di masa depan. Nah, perlu sebuah wadah untuk menyiapkan kami. Nah, makanya kalau kami tidak disiapkan sebuah wadah, nanti kapan kami akan belajar berorganisasi, kami kapan belajar mimpin rapat dan sebagainya. Nah, jadi moga-moga, ini saya melengkapi dari apa yang Kak Kristo sampaikan. Jadi moga-moga apa yang secara organisasi itu bisa dibentuk sehingga di masing-masing sinode itu ada persekutuan anak pendetanya begitu. Nah, nanti kalau sudah ada, puji Tuhan, biar nanti ketua-ketua sinodenya terus diingatkan supaya minimal buat kita yang gereja Pentakosta tergabung dalam PGPI minimal. Nah, teman-teman bisa ngomong ketua-ketua sinodenya ketika rapat begitu. Nanti ngomong aja sama saya termin ini menjadi ketua Departemen Pemuda Remaja Anak. Nah, ini ada Kak David Serang nih, ini adalah ketua dari Departemen Pelayanan Anak Pendeta di PGPI. Begitu. Jadi nanti boleh kontak Kak David Serang, kemudian nanti bisa kasih informasi aja supaya kita bisa didaftarkan, diinformasikan nama persekutuan anak pendeta di sinode masing-masing. Nah, moga-moga melalui PGPI minimal kita bisa satukan itu semua begitu. Secara organisasi nih Esra nih. Begitu. Jadi ya moga-moga melalui organisasi tembok itu ya moga-moga runtuh lah. Nah, yang terakhir dari saya ada gini, buat teman-teban semua yang malam ini, gini, kita nggak usah pusingkan apa yang terjadi di level orang tua kita. Begitu. Misalnya contoh kayak GBI aja deh. Kalau GBI itu kan ada yang orang tuanya saling ribut, begitu, karena ya jemaatnya tersedot, karena mungkin majelisnya pindah gereja ke gerejanya dia, akhirnya para orang tua ini kan saling ribut, begitu. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman di Pahat, Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan GBI, saya bilang, udah dosanya Bapak, biarlah dosanya Bapak, begitu. Kita punya dosanya kita sendiri, begitu. Jadi, dengan kata lain, udahlah, urusan bapak-bapak
mau curi-curi domba, curi-curi sampai kandangnya pun dicuri, udah itu urusan mereka begitu. Urusan kita adalah kita mau mengukir sesuatu yang baru begitu. Jadi sesuatu yang baru itu ayolah kita ukir sama-sama. Nah, makanya saya percaya nih tadi Bro Ezra, kesatuan Indonesia, pemulihan Indonesia itu bisa dimulai dari anak pendeta. Nah, saya membayangkan ya 10 tahun lagi lah ketika kita semua menjadi gembala, teman-teman semua mungkin ada yang mungkin nanti teman-teman tidak terpanggil menjadi pendeta full timer, tapi kan tetap gerejanya orang tua kita kan perlu kita kawal. Ya, gitu. Misalnya Senin sampai Jumat kita kerja di kantor, Sabtu persiapan ibadah Minggu, hari Minggu dari terbit matahari sampai terbenamnya kita di gereja. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Nah, jadi moga-moga ketika itu terjadi di mana teman-teman semua mimpin gereja, kita semua sudah saling kenal, kita semua sudah saling akrab. Nanti ada yang jadi pengurus sinode, ada yang jadi ketua sinode, kita semua udah kenal. Nah, moga-moga kita sedang menabung untuk 10-15 tahun ke depan. Gitu. Baik. Sip, Oke, Kak. Ini di kolom chat udah ada yang nanya, Kak. Kak Isra. Thank you, Kak Kristo sama Kak Yohanes. Thank you. Bro. Ini dari Nike. Dia nanya, apa sih kemiripan kakak dan orang tua dalam kepemimpinan? Kalau mirip kayaknya biasa ya, Kak. Perbedaan tuh yang luar biasa. Karena mirip kan pasti mirip, namanya juga anaknya. Dalam kepemimpinan, mungkin Brother Yohanes mungkin, karena kan meneruskan kepemimpinan. Kalau saya kan ya tadi hanya sekedar. Kalau ke Kak Christopher berarti cara pelayanannya? Ya tadi lebih ke tampangnya sih, maksudnya orang lihat gue langsung tahu nih anaknya ini nih pasti. Iya. Kayak bedanya? Obviously, gue udah kayak fotokopi dipermudah gitu berapa tahun yang lalu. Jadi tampang udah jelas mirip, terus cara penyampaian, tapi ya tadi mungkin karena dua-duanya punya ya kayak jawatan guru lah ya. Jadi khotbah tuh akan punya kecenderungan diulang, poin-poin yang pentingnya diulang mulu gitu. Tekaninnya itu aja. Tapi ya tadi pembawaannya juga berbeda. Punya aku yakin setiap hamba Tuhan juga punya, setiap orang aja unik kok. Maksudnya Tuhan nggak pernah bikin satu orang tuh 2 kali. Jadi pasti kemiripan ya di tampang dan mungkin tadi di jawatan guru, sisanya punya keunikan sendiri itu sih paling. Mungkin di kepemimpinan. Kalau Kak Yohanes? Ya, kemiripannya Bro Kristo sama bapaknya itu adalah kan tadi dibilang ya, Bro Kristo kan dari kecil diajarin bersyukur sama orang tuanya. Tapi ada satu hal yang lupa diajarin sama orang tuanya, yaitu bercukur. Gitu. Bener. Cukur pisaunya nyerah, Bro. Pisaunya nyerah, men. Bener. Cukur pagi, sore tuh udah numbuh lagi. Jadinya juga, men, kayaknya. Oke. Ya, nih yang lain jangan pada jaim dong nih, anak-anak pendeta pada jaim ya. Aku, Kak. Gitu. Oh, enggak ketahuan. Semua pada nge-zoom di depan laptop, tapi di belakang laptop bapak-bapaknya pada begini semua nih. Iya. Jangan. Makanya takut, Kak. Aduh, tahu aja. Iya. Dalam kepemimpinan. Ya, jadi ya, shalom ya Om, kalau ada yang lagi nonton di laptop ya. Ampun Om. Ya, ini kami semua anak-anak pendeta kok Om, nggak ada anak dukun di sini. Oke. Kepemimpinan tadi kemiripan apa? Lu kan harus leadership. Ya, kalau pasti kemiripan antara saya dengan Om Yakob itu berbeda jauh, karena Om Yakob itu sebagai seorang yang karunianya motivator dan karunia gembalanya itu kuat banget. Maka sebagai gembala itu kan selalu ngemong, selalu membalut begitu. Nah, sementara penerusnya ini adalah karunianya guru dan nabi. Mampus deh. Mampus kan begitu. Ada yang melanggar dikit dengar firman Tuhan. Betul. Begitu. Jadi makanya saya secara manajemen memang ya cenderung berbeda jauh. Saya adalah orang yang memang ngerapihin semua. Kemudian waktu saya kecil dulu lagi mama saya mengandung saya waktu itu belum lahir, ternyata mama saya mengalami kunjungan malaikat begitu. Jadi saya seperti Tuhan Yesus loh, malaikat datang. Lalu pada tahun 1979 saya lahirkan, waktu itu USG itu kan pasti masih mahal.
tentu ya buat keluarga kami waktu itu memang tentu nggak sanggup lah untuk bayar untuk USG. Jadi nggak tahu anak ini akan laki atau perempuan begitu. Tapi waktu itu malaikat datang bilang anak ini laki-laki, kamu kasih nama Yohanes, dia nanti akan jadi dokter begitu. Nah, singkat cerita ketika saya udah remaja, mama saya baru cerita begitu bahwa malaikat pernah datang, pernah bilang kamu akan jadi dokter. Dan ternyata sekarang ini ketika saya udah umur 40, jadi wakil gembala, ngurus manajemen di gereja, dan ternyata saya ngerti yang menjadi dokter itu artinya saya yang ngobatin orang begitu, ngasih obat yang pahit tapi orang itu bisa sembuh begitu. Nah, jadi saya akhirnya jadi dokter yang dokter yang killer, dokter yang galak karena saya pengen orang sembuh begitu. Nah, makanya di manajemen itu ini secara manajemen memang ini nggak mengenakan, tapi saya percaya dengan kalau saya bilang tangan besi mungkin terlalu ekstrim, tapi ya dengan kedisiplinan yang tinggi saya pikir secara manajerial itu bisa lah menjadi baik begitu. Kesaksiannya dari zaman dulu Gubernur Jakarta Ali Sadikin gitu, bagaimana strict, kemudian Lee Kuan Yew di Singapura menjadi strict begitu dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ini ya moga-moga bisa perbedaannya itu artinya Om Yakob tuh semua serba oke, saya serba yang tunggu dulu, kita bahas dulu SWOT, secara SWOT apa, bahas dulu secara ini apa gitu. Nah, jadi itu lebih perbedaannya. idealis lah ya, gara-gara lebih idealis. Ngajar dan Nadi itu Kak. Sip. Thank you Kak Yohanes, Kak Christopher. Kita masih ada kurang lebih 25 menit lagi nih Kak Eca, dan justru di menit-menit terakhir banyak yang komen nih. Nih ada dari DJ. Siapa nih DJ? Ada dari Amanda Swain juga. Banyak nih yang nanya nih. Cukup nggak ya 25 menit? Boleh, singkat aja. Coba DJ. DJ kalau mau nanya. Mana? Silakan unmute. DJ. Itu mau dibacain aja tuh kan udah pertanyaan dia diketik tuh. Oh ya udah, kita bacain aja ya. Boleh. Menurut kakak gimana cara mengatasi seorang pelayan yang suka ngatur dan suka menjelekan? Jika kakak sebagai gembala, apa yang kakak lakukan? Oh, pasti panggil empat mata kalau gua jadi gembala ya. Gua kan belum, kalau Anes kan ntar lagi jadi gembala tuh. Gua pasti gua langsung maksud gue aku orangnya paling nggak suka kalau ada yang nggak fair sih, artinya gosip itu mestinya di luar gereja ya. Kalau di dalam gereja ya namanya gospel, gosip pelayanan. Enggak lah, gue bercanda. Maksud gue enggak lah, jijik banget lah maksudnya. Masih gospel tuh Injil, oke, bukan gosip pelayanan, oke. Kita ini true worshiper, bukan true gossiper. Joy. Jadi udah biasa, gue mau udah langganan. Jadi gue paling nggak suka kalau ada yang kayak gitu. Jadi gue mendingan langsung ngobrol, langsung tanya, bener nggak yang gue dengar? Terus kenapa lo ngomong gitu? Kalau emang dia ngatur-ngatur, kalau gue nanti one day jadi gembala, gue akan bilang, oke, kita tukerannya seminggu, lo yang jadi gembala, maksudnya lebih beres nggak? Gitu. Kalau gue tipe gitu. Dari dulu organisasi apapun, kalau ada orang yang ngerasa bisa lebih baik dari apa yang gue lakukan, gue akan kasih dia platform. Yuk, sini. Maksudnya seperti lu aja bisa lebih baik gitu loh. Ada kan orang gitu ngomong itu soalnya gampang. Aku sih orang fair-fairan aja. Kalau ada yang ngomongin di belakang jelek-jelekin, aku langsung samperin, tanya bener nggak? Kenapa? Ada motivasi apa yang salah? Yang menurut lo salah. Terus kalau emang ini salah, menurut lo yang bener kayak gimana? Ya. Terus kalau emang iya, menurut lo ini yang bener, kita pasti punya pertimbangan kan. Setiap leader punya pertimbangan kenapa melakukan seperti ini. Kalau dia rasa itu yang bener, ya udah kita coba ya seminggu, jalan nggak maksudnya. Gitu. Biasa sejauh ini sih belum ada yang berani sih. Maksudnya dari zaman gue OSIS sampai ngeband, sampai jadi di mahasiswa segala macam. Kalau gue suruh ambil gitu, biasanya belum ada yang berani. Karena sekali lagi ngomong itu gampang, kritik itu biasa. Tapi di gereja kami pun sampai sekarang ada satu peraturan tidak tertulis bahwa kita hanya terima kritik dan saran. Kalau cuma bisa ngeritik, diam aja. Ya kan, karena emang kritik itu gampang. Kalau ada saran, oke. Kalau bisa malah justru jangan cuma ngasih solusi, tapi jadi solusi. Kalau lu mau jadi bagian dari solusi itu, ayo, it's okay. Iya. Jadi gue akan dengan strik-strikan, gue bilang, tuker aja deh seminggu, gue pengen lihat jalan nggak apa yang lu pikirin. Karena yang kadang yang dia kritik itu udah pernah kita jalankan. Cuma dianya nggak tahu. Jadi aku fair-fairan aja sih orangnya dari dulu. Cakep. Kalau Anas, gimana Anas? Lu yang calon gembala. Oke. Kalau saya seperti yang diceritakan di Alkitab, tokoh Yohanes beserta dengan saudaranya Yakobus
meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengizinkan meminta api turun dari langit, begitu. ketika mereka masuk ke satu kota dan mereka ditolak begitu, artinya mereka izin kepada Tuhan Yesus, Guru, bolehkah kami meminta api turun dari langit ke atas mereka, begitu. Iya. Itu bisa digituin juga ya, yang tukang ngatur. Iya, tapi kalau tukang ngatur gini, kita harus tahu teman-teman bahwa kenapa ada orang jemaat itu pengen ngatur, karena mereka punya saham di dalam gereja kita. Begitu. Okay. Kenapa? Karena kan mereka bayar perpuluhan, mereka bayar persembahan. Mungkin kalau ada gereja yang bayar buah sulung, belum lagi berbagai jenis persembahan, maka wajarlah ketika mereka itu memberikan masukan, kritik, tuntutan. Jadi ketika saya sebagai calon gembala begitu, saya memaklumi sekali bahwa wajarlah kalau saya di pihak mereka pun, saya juga bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Begitu bahwa, hey, gue kan nyumbang loh buat gereja ini. Waktu gereja ini pengen ada pembangunan gereja, makanya seperti Alkitab bilang, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Berarti saya coba sikapi kepada orang-orang yang komentar itu, karena harta mereka diberikan kepada gereja, makanya mereka menaruh hati untuk gereja. Begitu. Nah, makanya saya coba memaklumi mereka dan saya berkata terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk masukannya. Saya accept mereka dulu, saya terima mereka usulnya, saya bilang, Pak, terima kasih usulnya, Bu, terima kasih usulnya. Kemudian saya tanya lagi, ngomong-ngomong kalau udah kasih usul, udah bayar perpuluhan belum? Kalau dia belum bayar perpuluhan, saya bilang bayar dulu, nanti baru kasih usul ya. Gitu. Jadi artinya itu intermezzo ya. Ya. Tapi gini Kak, menarik banget nih Kak. Maksudnya dia bisa dibilang salah satu orang yang menjadi investor di gereja lah untuk ngebangun gereja. Tapi sudut pandang yang gue lihat adalah apapun yang mereka lakukan atau apapun yang mereka mungkin usulkan atau kritik itu gimana pun tidak bisa mengatur teritorial dari penguasaan gembala Kak, seperti itu. Karena yang gue lihat pun adalah karena mereka merasa mereka perpuluhan yang paling besar, mereka merasa mereka bisa mengatur gembala, gitu. Nah di sini gue malah merasa bahwa nggak setuju banget gitu loh. Gimana pun lu domba gitu, tetap apapun. Dan yang saya bingung itu adalah banyak gembala ikut apa kata jemaat yang kasih perpuluhan besar, gitu. Itu yang menjadi salah satu hal yang sayangkan. Segitu banget ya Kak Kristo ini, segitu banget. Kalau di gereja gue sih enggak sih. Dari dulu emang kalau gembala suami istri itu selalu paling hati-hati kalau ada orang yang, wah saya rindu nih untuk menabur gini-gini. Udah ketebak pasti, ntar lagi ngatur-ngatur loh maksudnya. Iya, benar. Jadi kita punya kecenderungan untuk, kita stick ke apa yang ada dulu. Ya nggak langsung dengan mudahnya nerima begitu-begitu, karena tahu, mostly umumnya hampir mayoritas selalu begitu. Lalu ngerasa udah punya peran lebih, ada saham lebih, pengen ngatur lebih masuk. Dan itu jadi satu yang mesti, itu yang aku belajar sih maksudnya sampai hari ini pun, berapa kali kan banyak, maksudnya sebagai orang yang kayak udah lumayan banyak yang tahu ya. Jadi kan pasti banyak orang datang dengan modal, dengan kepahitan sama gereja mana, terus dia keluar punya duit, nyamperin gua, Pastor, nggak tertarik bikin pengembalaan gini-gini gitu. Cuman karena kisah-kisah yang pernah dibagikan oleh gembala, dan ngelihat bokap juga berapa kali gembalain juga ngalamin hal yang serupa, gue juga punya idealisme tersendiri untuk nggak biarin istilahnya ada yang merasa bisa ngatur-ngatur karena punya bangku yang ada namanya di gereja. Soalnya di bangkunya dibawa ke sorga gitu. Padahal kan nggak juga. Fenomena yang terjadi itu malah anaknya biarpun dia ada di Bandung itu pasti akan disamperin karena perpuluhannya besar gitu. Tapi orang-orang yang jemaat yang perpuluhannya kecil, yang at least cuma 10 kilo dari rumahnya, nggak disamperin, nggak didoain. Ironis. Itu kan yang terjadi kan gini, pas ada yang perwira yang dia itu donatur terbesar Bait Allah kan sakit tuh siapanya, terus si orang-orang Bait Allah bilang, Yesus mesti diiniin, samperin, doain, orang ini nyumbang besar loh ke Bait Allah gitu.
Pas dia setengah jalan, tiba-tiba tuh orang malah kirim putusan kan, dia bilang, loh jangan nyamperin, justru Tuhan kami ngerasa nggak layak untuk ketemu sama Tuhan Yesus gitu, justru katakan apa saja gitu, jangan malah jadi nyamperin. Jadi emang itu udah dari dulu sih maksudnya. Iya. Kayak gitu, dan buat aku harus mulai dari kita sendiri sih untuk punya. Ya, benar, kita. Kalau nggak ada berubah, itu gitu-gitu terus. Kalau dan Kak tadi Kristo, menarik kata Brother Anas bahwa emang benar di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jadi mesti bisa dilihat juga concern besar mereka juga untuk itu, karena mereka udah tahu ini bukan cuma tempat, istilahnya dalam tanda kutip kalau bisnis itu naruh saham, tapi ini udah kayak rumahnya sendiri. Iya. Jadi emang itu juga nggak mesti dimaklumin, mesti banget dimengerti dan tadi dikomunikasikan. Memang kalau udah lama di situ, udah kayak keluarga, aku rasa komunikasi itu jadi kunci sih. Iya. Harus gini gitu. Ya teman ya tadi, kalau aku sih lebih orangnya gitu aja sih. Kalau dia ngomongin, udah lu yang ini deh, kan? Lu main drumnya payah, oh ya udah lu main deh. Nanti minggu depan pas jadwal gue lu yang main gitu. Aku sih orangnya kayak gitu, biarin aja. Maksudnya, toh kita tetap leader juga kalau one day nanti gue jadi leader ya. Aku pernah dengar saksian seorang gembala gitu GBI di Bandung. Dia bilang dia pernah sampai level di mana teman-temannya dia bangun gereja sama teman-temannya kan bareng sejawat semua tuh, artinya nggak ada senior, nggak ada yang gimana, seumuran semua. Terus sampai satu titik di mana mereka teman-teman bilang kayak kita mesti ganti gembala deh. Terus dengan santainya tuh orang bilang, oh ya udah nggak apa-apa, yuk kita kita rembukin aja siapa yang mau jadi gembala nih. Jadi lucu aja gitu kan, mereka ngebangunnya rame-rame kan, kayak berapa orang gitu. Terus akhirnya karena dia memutuskan untuk ya udah gitu, kalau emang lu bisa lebih lead dari gue silakan pimpin, oke. Dan ini toh juga leadership tim kan, kita bangunnya bareng-bareng. Akhirnya ya udah berapa waktu, akhirnya dirapatin lagi, akhirnya nggak jadi, tetap dia gembalanya. Nggak ada yang mau, karena tadi yang kritik emang selalu lebih jago. Cuman kan kalau langsung ya misalnya gini, orang kritik presiden gitu kan, wah payah nih gini-gini, coba yang kritik suruh jadi presiden. Emang berani dia langsung naik ke situ kan, nggak juga, nggak segampang. Jadi dari sisi lain sih, emang kalau dari sisi leadership seperti Pastor Yohanes tadi bagikan, aku setuju banget sih, karena emang di mana harta berada, di situasi yang berada, itu satu insight yang mesti dipertimbangkan juga. Gitu sih. Siap, thank you Kak. Kak, ini ada pertanyaan di chatroom dari Amanda Swine. Saya melihat ada banyak pastor kids yang ikut Tuhan Yesus, tapi waktu jauh dan keluar dari rumah orang tua, mereka tidak ikut Tuhan. Gimana supaya bisa punya iman pribadi? Jadi ketika tidak ada orang tua, masih tetap sama, konsisten ikut Tuhan. Ya, mengingat sorga nggak borongan, maksudnya hubungan sama Tuhan itu personal, ya artinya pribadi lepas pribadi, tapi never private, artinya mestinya bisa di-sharingkan. Tapi tadi mesti punya masing-masing, nggak bisa kita cuman connect ketika masih sama orang tua, pas dari luar kayak kuda keluar dari kandang gitu kan. Seolah dari dulu kerohaniannya berarti sesuatu yang dipaksakan. Memang itu sesuatu yang personal, kemanapun dia nanti pergi, diutus atau apapun panggilannya, mau jadi apapun dia akan jadi hamba Tuhan. Gitu loh. Karena personal relationship-nya sama Tuhan. Aku rasa ini kayaknya 101 banget ya di dalam kekristenan. Bahkan anak pendeta pun nggak melulu 100% langsung punya iman bapaknya gitu. Dia punya petualangan iman sendiri, ya akan satu titik dalam hidup walaupun terlahir Kristen, akan mesti benar-benar punya encounter sama Tuhan sampai dari mulutnya sendiri keluar bilang bahwa engkau Tuhan, engkau Raja, kaya miskin sakit sehat susah senang, aku akan tetap mengiring engkau. Harus itu keluar sendiri, itu kan nggak bisa sesuatu yang diotomatiskan. Ada orang yang kayak gitu ketika dia dekat sama Tuhan gara-gara pacaran sama satu perempuan, gara-gara putus jadi jauh dari Tuhan. Nah, itu kan ngaco gitu maksudnya. Dan itu berlaku maksudnya dari anak-anak orang tua kepada anak-anak. Dan aku yakin kita semua punya personal relationship sama Tuhan. Dan itu yang bikin kita bisa tetap mengiring dia, entah ada pendukung di samping kita, ada teladan atau nggak ada teladan, ya kita akan tetap connect. Mungkin Mas mau tambahin. Ya. Oke. Kalau menurut saya, karena saya dibesarkan terbiasa dengan tuntutan, jadi saya udah selalu menuntut diri saya sendiri untuk harus jadi teladan bagi banyak orang, begitu. Jadi ketika misalnya saya keluar jauh dari orang tua, saya tahu bahwa saya sekarang nggak bawa nama orang tua lagi, tapi saya bawa nama Kristus dalam kehidupan saya.
Gitu. Jadi kemanapun saya pergi, saya tahu bahwa orang-orang harus melihat saya. Ini tuntutan yang saya paksa ke diri saya. Orang-orang harus melihat diri saya supaya mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Begitu. Jadi makanya saya coba aplikasikan apa yang Rasul Paulus bilang. Kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi ketika saya pergi, saya tahu bahwa saya kalau ngomong ke diri saya sendiri tuh saya suka panggil, bro, lu tuh harus jadi surat yang bisa dibaca sama semua orang. Begitu. Nah, makanya itu yang saya selalu tuntut diri saya. Jadi mungkin dari pertanyaan tadi, memang saya nggak tahu dengan teman-teman kalau yang mungkin masih usianya masih di level belasan, teenagers, mungkin yang di level 20-an, 30-an, mungkin saya bisa kasih tipsnya adalah kita jangan lihat bahwa kita harus bawa nama orang tua kita begitu, karena di luar sana juga orang nggak semua kenal sama bapak kita juga, begitu. Karena kan ini di Indonesia yang masih mayoritas juga bukan agama Kristen, jadi kita ketika keluar pun ke mall pun juga orang banyak nggak kenal kita juga, nggak tahu bapak kita siapa, tapi agenda kita adalah kita harus bisa jadi berkat bagi banyak orang, begitu. Jadi orang dari manapun itu yang selalu harus saya pikir harus bisa kita bebankan ke diri kita. Malah gini, kita harus bersyukur karena kita anak pendeta, makanya kita punya punya frame yang Tuhan sudah kasih area bermain kita ini supaya kita tuh bisa jaga diri kita. Saya ngebayangkan kalau mungkin saya anak seorang pengusaha begitu, sebutkanlah kalau memang pengusahanya yang berhasil sukses, pasti saya akan jadi anak yang spoiled begitu, anak yang manja, anak yang rese, brengsek begitu. Nah, jadi saya bersyukur bahwa saya lahir dalam keluarga yang memang dituntut untuk harus jadi berkat bagi orang lain. Saya ini dikasih tahu kita ini adalah ikan yang ada di dalam akuarium yang bisa dilihat oleh banyak orang. Begitu. Jadi karena itulah saya tahu, oke, saya akan jadi ikan yang secantik mungkin, ikan yang semanis mungkin, ikan yang akan menggoyangkan sirip saya dengan indah supaya orang bisa berdecak kagum dan berkata, ikan ini bagus ya. Begitu. Kemudian mereka memuliakan Tuhan, begitu. Thank you Kak Christopher dan Kak Yohanes. Terima kasih teman-teman yang udah chat lewat chat room. Kita udah ada di 8 menit terakhir. Saya mau nyapa dulu nih Kak Eca, teman-teman kita yang di chat room udah ngasih pertanyaan dari tadi untuk DJ, Valen Christian, terus ada juga yang curhat loh Kak, yang lapor nggak nyalain kamera karena lagi makan. Makasih Eci. Ya semuanya udah ngasih pertanyaan. JR, thank you. Pertanyaan. Kenapa Kak? Ya ada Sekar JR tadi yang atas-atas kan banyak yang nanya dari atas. Iya banyak, bener banyak. Thank you teman-teman udah ikut berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebelum nutup, silakan Kak Eca. Sebelum menutup nih mungkin kasih masukan terakhir. Sekalian mungkin gabung sama pertanyaan terakhir. Ini namanya Amos. Gitu. Anak Mawar Saron juga Kak. Kayaknya ini bapaknya gembala di Mawar Saron Bekasi kalau nggak salah. Gitu. Nah, sekalian sama kakak nanti Kakak Christopher sama Kak Yohanes untuk menutup juga sekalian apa yang buat anak muda zaman sekarang, youth generasi sekarang tuh mau gimana buat kita semakin kuat dan lain-lain. Pertanyaan gini Kak, dia simpel Kak. Kita pelayanan, kita melayani di gereja, tapi kita masih dugem, kita masih mabuk, kita masih melakukan hal tidak diinginkan. Itu bagaimana? Apa kita sungkik? Apa diomongin? Atau gimana? Atau kita hakimi? Dan biarpun kita bukan hakim, biarpun kita bukan jaksa yang bisa memutuskan, gimana Kak? Dia cuma simpel aja gitu. Ya pasti diomongin lah, disamperin dulu, diomongin, tanyain maunya apa gitu. Karena kita tahu kita nggak bisa jalan dua dunia kan. Alkitab bilang, Yakobus yang bilang, orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Artinya secara hati nurani juga kita tahu kok. Kalau kita masih terus kayak gitu, artinya pelayanan sambil bikin dosa, kita tahu lah kita kemana. Jadi buat aku yang gitu-gitu langsung disamperin, apalagi teman pelayanan ya. Ngomongin aja baik-baik maksudnya. Akhirnya ntar dia pas bilang gitu, jadi menurut lo gue mesti sempurna dulu buat pelayanan. Gue bilang, terus orang suka nanya kan yang gini, Kak, kalau gue masih bikin dosa, terus apa gue berhenti pelayanan dulu ya Kak? Gue bilang, kenapa nggak dosanya yang lo berhenti? Pelayanan jalan terus. Kan lu bisa milih, maksud gue emangnya. Setuju. Kenapa pelayanan yang diberhentiin? Dosanya yang diberhentiin lah. Dilanjutin. Bener. Kan anak SD juga tahu gitu. Anak SD ditanyain gitu juga kayak, aku masih bikin dosa tapi pelayanan, apa aku berhenti pelayanan ya? Ya enggak lah, berhenti dosanya, pelayanannya jalan terus.
Jadi buat aku yang gitu-gitu sebenarnya sederhana aja. Kalau itu dari aku, pilih satu aja. Maksudnya kita tahu kita nggak bisa menipu diri sendiri, apalagi menipu Tuhan ya. Nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi maunya apa gitu? Jalan dua dunia gitu maunya apa? Nanti lama-lama kita kebelah dua. Pasti berantakan punya. Keren. Kalau aku langsung setin aja sih biasa. Nah, mungkin ada tambahan. Oke, kalau dari saya adalah gini, teman-teman, secara alamiah Tuhan tuh menciptakan diri kita, semua manusia itu akan merasa komplit kalau dia itu sudah menjadi berkat bagi orang lain, begitu. Itu harus kita tahu, harus kita sadarin, gitu. Jadi makanya ketika ada artis, ada orang dia pikir dia akan komplit hidupnya kalau dia tuh menjadi artis terkenal. Nah, ketika ternyata dia sudah jadi artis terkenal, apa yang dia dulu pikirkan itu ternyata itu bukan jawabannya dengan menjadi terkenal. Makanya banyak artis terkenal, sebutkanlah artis-artis K-pop, ketika terkenal mereka justru bunuh diri, mereka stres, mereka akhirnya merasa kesepian, pakai narkoba, obat tidur, dan sebagainya. Jadi makanya sebenarnya adalah mereka itu harus bisa berbagi hidup mereka kepada orang lain. Makanya itulah kehidupan kita akan berasa sempurna waktu kita merasakan, ternyata dari hidup saya bisa menginspirasi orang lain. Begitu. Nah, makanya saya pikir kalau saya memberikan konseling kepada anak-anak muda di gereja, begitu, saya selalu bilang bahwa apapun yang kamu sekarang lakukan, kamu ngerokok, kamu narkoba, itu adalah salah satu bentuk pelarian atau bentuk pencarian jati diri. Nah, makanya saya tuntun mereka adalah bahwa kamu coba deh lakukan sesuatu yang baik, maka kamu nanti akan mendapatkan inspirasi. Akan menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, yang kedua saya bilang begini, dalam kita memberikan inspirasi, kita bisa saja tidak mendapatkan feedback. Begitu. Misalnya contoh deh dalam hal teknis, misalnya kita dalam dunia media sosial, tadi Kak Kristo udah bilang, kita posting aja hal yang baik, hal yang membangun. Nah, ternyata waktu kita membagikan hal yang baik dan membangun itu, nggak ada yang like. Ternyata, misalnya, nggak ada yang komen, nggak ada yang kasih jempol, nggak ada yang kasih hati. Nah, di situ jangan berkecil hati. Nah, kalau saya dalam dunia nyata, misalnya ketika saya khotbah di gereja. Nah, mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, saya kan sama Om Yakob, kami selalu khotbah tiap minggu di gereja lokal sendiri begitu. Nah, jadi ketika kami khotbah begitu, walaupun tidak ada jemaat yang bilang, Pak Yohanes khotbahnya memberkati saya sekali, Pak terima kasih untuk khotbahnya menguatkan saya, walaupun nggak ada yang ngomong, tapi saya tahu, saya tanamkan dalam pikiran saya, ada orang pasti yang diberkati. Begitu. Cuman mereka nggak ngomong. Begitu. Jadi itu yang bikin saya kuat, bikin saya terhibur. Nah, dengan kondisi 4 bulan gereja lokal kami saya sudah lockdown begitu. Nah, akhirnya kan kita ibadah live streaming total begitu. Nah, saya nggak dapat feedback dari jemaat. Biasanya kalau ibadah itu misalnya jemaat setuju, mereka teriak amin. Jemaat mendapatkan konfirmasi, mereka tepuk tangan gitu di gereja. Kita dapat feedback. Nah, perjuangan yang kami dapatkan itu adalah dalam 4 bulan ini adalah ruangan kosong. Begitu, kita cuma natap kamera, nggak natap jemaat, nggak ada feedback tepukan tangan, nggak ada teriakan amin, begitu. Tapi saya yang membuat saya tetap kuat dan terhibur adalah saya tahu di ujung sana, begitu ada yang bilang amin dan ada yang diberkati. Begitu. Nah, jadi moga-moga biar teman-teman dapat semangat. Jadi gini loh, di dalam kehidupan kita nggak ada orang lain lagi yang bisa menyemangati diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Begitu. Jadi kalau saya punya istilah adalah be your own cheerleader for yourself. Begitu. Jadilah cheerleader bagi dirimu sendiri. Begitu. Makanya mesti ngomong gitu, ayo Yohanes kamu bisa. Ayo Yohanes kamu pasti bisa. Begitu. Walaupun misalnya kayak teman-teman mungkin pelayanan sebagai pemain keyboard di gereja. Mungkin nggak ada jemaat yang sampai rebah, nggak ada jemaat yang sampai penuh Roh Kudus, jemaat biasa-biasa saja, tapi tahulah bahwa ada orang yang diberkati karena permainan keyboard kita. Hanya mereka tidak ngomong. Begitu. Hanya mereka diam-diam. Jadi tenang saja apapun yang kita lakukan, keluar ke rumah, begitu, ada hal yang bisa menginspirasi orang. Begitu. Misalnya contoh, sebelum PSBB begini, saya sangat hobi sekali naik taksi online. Begitu. Jadi kemana-mana naik taksi online, saya selalu kepengen gitu naik taksi online itu memberikan inspirasi kepada driver tadi. Begitu, karena saya punya agenda adalah selain Tuhan Yesus dikenal, tapi setidaknya biar dia tahu dulu gitu loh, bahwa saya ini adalah seorang pengikut Kristus,
yang saya ini ingin membagikan sebuah pengharapan bahwa tenang, di balik badai itu ada hari yang lebih baik, di balik pandemi itu ada sesuatu yang pasti akan Tuhan tolong, begitu. Nah, jadi mau kasih pengharapan supaya moga-moga mereka juga bisa tahu memberikan inspirasi juga bagi orang lain, begitu. Jadi mungkin istilah saya ini adalah bentuk MLM di dalam kehidupan kita, begitu, multi level ministry, begitu ya. Jadi keren tuh, kita bagikan spirit yang positif, begitu kalau kata orang dunia ya, bagi spirit positif, bagi semangat kepada orang, begitu ketemu orang hanya dengan sekedar kita gini loh teman-teman. Ternyata saya baru mulai menyadari bahwa gini, kita tuh dalam kehidupan kita tuh kita punya aura, begitu. Jadi aura itu bisa kita bagikan kepada orang lain, begitu. Jadi makanya ketika hati kita penuh dengan sukacita, ini secara bahasa sekuler dulu ya. Jadi aura kita itu bisa menolong orang lain, dan orang lain ketika ngeliat kita bisa, ini orang kayaknya ada sesuatu yang beda ya, begitu. Nah ini dari kacamata sekuler. Tapi kalau dari kacamata rohani, saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, begitu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain nggak sih ketika misalnya kita lagi nunggu Transjakarta, misalnya lagi ngantri, terus toto ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau ada anak muda lain yang ngeliatin kita terus begitu. Jadi kita rasa di ekor mata kita kayaknya gue lagi diliatin deh. Terus kita nengok, benar lagi diliatin begitu. Nah, kemudian singkat cerita mungkin ada yang pernah ngalamin, orang itu memberanikan diri untuk ngomong gitu kayak, bro, sis, kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Begitu. Nah, karena saya lumayan begitu ngerasain seperti itu, begitu. Dan bahkan orang-orang yang berkerudung pun begitu, artinya ya rekan-rekan orang Muslim pun ada yang nanya juga ke saya gitu. Ibu-ibu nanya, Dek, kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Begitu. Atau orang yang lain juga kayaknya pernah ketemu di mana ya? Begitu. Lalu saya bilang, pasti ini nggak kenal papa saya begitu, tapi saya tahu bahwa ini adalah sukacita Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya, yang orang-orang melihatnya di dalam diri saya ada sebuah kepenuhan. Yang mereka tidak dapat kepenuhan itu, sehingga mereka merasakan bahwa dirinya kosong, sementara melihat saya penuh, lalu mereka penasaran, tapi karena mungkin bingung membahasakannya, jadi mereka merasa kayaknya pernah ngelihat dia, pernah ngelihat kita. Nah, ketika teman-teman mendapatkan perlakuan seperti itu, nah teman-teman ingat aja gitu bahwa, wah ini pasti pekerjaan Roh Kudus begitu, bahwa aura positif kita, kasih yang Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita, itu menginspirasi orang loh. Gitu. Jadi ya kita, mungkin kalau kayak Kak Kristo kan followernya banyak banget kan gitu di medsos. Mungkin kayak teman-teman yang followernya misalnya nggak banyak, teman-teman jangan berkecil hati bahwa tenang aja, bahwa minimal pasti ada satu orang itu yang terinspirasi karena kita. Cuman dia nggak kasih like, dia nggak komen, tapi dengan dia lihat doang, dia tuh bisa diberkati. Gara-gara postingan kita, dia nggak jadi bunuh diri, begitu loh. Nah jadi makanya, jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan apa yang ada dalam kehidupan kita nggak dapat feedback, tapi percayalah bahwa kehidupan kita itu bisa menolong orang lain, gitu. Thank you, Kak Yohanes. Iya, ini udah semi khotbah ya. Keren banget, Kak Yohanes, keren banget. Seru banget. Ya, Kak Christopher, terima kasih. Kita udah jam 9 di WIB. Di sini udah jam 10. Kita foto dulu. Iya, jadi kita mau foto dulu. Barang bukti. Iya. Sebelum papa ngomel kan, ayo udah malam tidur. Oke, temennya, semuanya tolong dibuka videonya. Video. Silakan di turn on. Wow, hai semuanya, udah kelihatan wajahnya. Oke. Hai. Hitungan ketiga ya, saya hitung sampai 3, kita sama-sama bilang whisky. Maksudnya cheers. Oke. 1, 2, 3. Tahan dikit. Oke, sekali lagi pakai tangan. Yang patch sebelah, Kak. Udah. Aman. Oke. Tangan sekarang mau apa, jempol atau apa? Sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Tahan dikit. Oke, sip. Ya, see you. Makasih, Makasih, Kak Yohanes, Kak Christopher. Kak Christopher, Kak Yohanes, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, thank you semua. Kak Kristo, Kak Yohanes, terima kasih. Tuhan berkati. Kalau boleh usul, Oke. Gimana Kak Yohanes? Kalau boleh usul, misalnya teman-teman yang udah gabung di sini, kalau anak pendeta,
Jadi boleh nanti kontak Kak David Serang. Jadi kita ada grup WA yang isinya anak-anak pendeta begitu lintas sinode. Jadi kalau teman-teman pengen digabungkan ke grup itu, silakan nanti kontak Kak David Serang. Mungkin teman-teman yang jadi host ini Esra atau teman-teman yang lain tahu nomornya Kak David nggak? Begitu. Jadi atau kalau bisa share sebentar nomornya di sini Kak, bisa unmute sebut nomornya. Nah, Kak David coba dong promosikan dirinya dong. Ya, Kak David dong, promosi sebentar. Shalom dikit, shalom haleluya dikit lah. Shalom haleluya. Halo, shalom teman-teman semua. Halo. Senang sekali malam ini kita bisa dengar sharing dari dua tokoh besar anak hamba Tuhan yang bergerak di lini masa masing-masing. Iya. Tokoh buku Immanuel, laut dan sebagainya. Ya, terima kasih juga buat semuanya. Salam kenal sekaligus kami juga di sini ingin seperti yang tadi Ko Anas bilang, kita juga ada selain juga teman-teman ada tentu saja grup-grup yang di lokal masing-masing. Di PGPI ada Departemen Anak Pendeta. Nanti berikut kalau ada acara, ya dengan senang hati kami pasti akan menyampaikan informasi